Suasana di Yangguan aneh. Sejak Lin Sun tiba di sini, tidak ada yang peduli padanya, karena monster tua yang ditempatkan di sini menganggapnya sebagai junior yang tidak penting. Siapa yang peduli? Bahkan sangat sedikit orang yang mengetahui nama belakangnya. Itu bukan penghinaan yang disengaja, juga bukan penghinaan, tapi hanya saja saya tidak peduli. Tapi sekarang, di Yangguan yang besar, siapa yang tidak tahu nama Lin Sun selama dia tidak tuli? Selama permainan 9 istana, Ling Xiaozi, penguasa Dao Wen pertama dari tembok besar di Guan, menyerah di depan Lin Sun. Dalam duel dengan Mingzi, Mingzi kehilangan muka dan kabur. Permainan ini membuktikan bahwa meskipun Lin Sun adalah seorang junior, dia sudah memiliki dasar yang cukup sehingga tidak ada monster tua yang bisa mengabaikannya. Dalam duel dengan Mingzi, bakat dan kekuatan tempur Lin Sun membuktikan bahwa ia tak tertandingi dalam mengejar jalan besar, dan pencapaiannya di masa depan ditakdirkan untuk tidak terbatas. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak peduli dengan junior seperti itu? Jika itu saja, itu tidak akan mengejutkan monster-monster tua di Yangguan ini, karena sebagai Raja Suci atau Kaisar Semu, mereka tidak perlu terlalu peduli dengan hal-hal ini, tidak peduli betapa menakjubkannya bakat Lin Sun, dan betapa luar biasa latar belakangnya adalah, dari segi ranah, itu terlalu jauh berbeda dari mereka. Bahkan jika Lin Sun dapat mencapai prestasi besar di masa depan, itu hanya akan terjadi di masa depan. Tapi ketika Qiyu Laodao terbunuh, monster tua di Yangguan itu benar-benar tidak bisa tenang. Seorang junior, dengan kartu truf di tangannya, membunuh seorang kaisar semu yang kekuatan tempurnya cukup untuk masuk dalam 10 besar tembok besar imperial pas siapa yang berani mengabaikannya. Melihat keseluruhan Yangguan, tidak ada karakter yang bisa menghadapi Qiyu Laodao. Qiyu Laodao bukan tandingan Lin Sun, apalagi mereka. Sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, siapa yang berani memperlakukan Lin Sun seperti ahli senior? Apalagi setelah menyadari keajaiban dan teror daun es dan salju di tangan Lin Sun, mood monster tua di Yangguan juga berubah total. Ada keserakahan, keterkejutan, dan keinginan yang tidak terkendali. Di Yangguan ini, mungkin Nyonya Mu, Sun Ji, Ling Xiaozi dan lainnya akan menganggap Lin Sun sebagai teman dan tidak akan melakukan hal-hal kotor apapun. Namun hal itu mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Semua karena es dan salju yang tersisa di tangan Lin Sun seperti racun fatal bagi monster-monster tua itu, menghasilkan hasrat yang tak terkendali. Untungnya, mungkin karena mereka takut dengan kekuatan mengerikan dari bunga pedang Qianyu, monster-monster tua di Yangguan itu hanya bisa menekan keserakahan dan keinginan mereka, dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Namun karena itu, seluruh suasana Yangguan juga menjadi aneh dan halus. Bukti terbaiknya adalah bahwa di luar aula perunggu tempat Lin Sun tinggal sementara, masih banyak lagi mata yang prihatin. Banyak monster tua juga mulai berkunjung karena berbagai alasan. Untungnya, semua kunjungan ini dihalangi oleh Ling Xiaozi, Nyonya Mu dan lainnya, tetapi hati mereka terasa sedikit berat. Lin Sun hari ini seperti obor dalam kegelapan, entah berapa banyak ngengat yang akan ia tarik. Jika beberapa ngengat yang tidak takut mati tidak dapat mengendalikan keserakahan batinnya dan menerkam mereka dengan cara apapun, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Pada saat yang sama, Sun Ji dan yang lainnya juga khawatir apakah Lin Sun akan memiliki niat membunuh setelah menyadari semua ini, dan akan menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan. Dalam hal ini, niscaya ini akan menjadi bencana, bukan berkah bagi seluruh tembok besar di Guan. Setiap orang tidak bersalah atas kejahatan menyembunyikan batu giok. Harapan untuk bisa mendekati jalan menjadi seorang kaisar sudah cukup untuk membuat kaisar semu menjadi gila. Ling Xiaozi menghela napas. Dia tahu betul nilai es dan salju di tangan Lin Sun. Keberadaan alam kuasi kaisar bukanlah dewa yang tidak memakan kembang api dunia, sebagian besar peluang dan harta karun di dunia ini mungkin tidak menarik perhatian mereka sama sekali. Namun dedaunan es dan salju merupakan pengecualian. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bahkan Ling Xiaozi, Sun Ji, dan Nyonya Mu tidak bisa tidak peduli dengan harta karun yang penuh dengan keinginan tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan jika seluruh atmosfer Yangguan telah berubah. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Tuan Shen kembali dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Nyonya Mu menghela nafas pelan. Meskipun Lin Sun tidak meninggalkan rumah, dia sangat menyadari semua ini. Sejak berlatih, ia telah mengalami banyak hal berbahaya, entah seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan daun es dan salju. Namun, Lin Sun tidak takut. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan makhluk menakutkan itu, dia masih memiliki kartu truf lain di tangannya, tapi dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk hal-hal seperti itu. Tidak layak. Namun, untuk menghindari masalah, Lin Sun hanya bisa hidup mengasingkan diri untuk saat ini, tinggal di rumah dan menghindari pusat perhatian.
Dia menghabiskan seluruh waktu dan pikirannya untuk berkultivasi. Suasana mencekam dan halus di Yangguan tidak berlangsung lama. Pada hari ketiga setelah Qiyu Laodao dieksekusi, suasana di Yangguan berubah seiring dengan deru formasi yang bergerak. Karena Gu Liangku ada di sini. Ada banyak ahli tingkat kuasi kaisar yang ditempatkan di tembok besar Imperial Pass, tetapi hanya Gu Liangku yang bisa disebut sebagai nomor satu di tembok besar Imperial Pass. Prestise dan kekuatan tempurnya pasti akan menjadi pusat perhatian dimanapun ia muncul. Jelas sekali, kali ini Gu Liangku datang karena kematian Qiyu Laodao. Kalau tidak, jika perang di Changhai Guan begitu tegang, bagaimana mungkin Gu Liangku mau datang ke sini? Ketika Gu Liangku keluar dari formasi bergerak, banyak monster tua di Yangguan disiagakan dan datang untuk menyambutnya. Untuk sesaat, Gu Liangku dikelilingi oleh bintang dan bulan, membuatnya tampak seperti ahli keliling, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sun Ji, Ling Xiaozi, dan Nyonya Mu pun datang. Melihat pemandangan ini hati mereka kembali terasa berat. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa sebelum Tuan Shen datang, Gu Liangku segera tiba. Bisa dibayangkan betapa marahnya Gu Liangku karena kematian Qiyu Laodao. Ceritakan padaku semua yang terjadi di Yangguan baru-baru ini. Gu Liangku mengenakan pakaian linen, dengan rambut panjang acak-acakan, sosok yang agung dan tinggi, serta wajah yang kuno dan tegas. Begitu dia tiba, dia mengeluarkan perintah. Kata-katanya tidak kuat, tetapi dia memberi orang tekanan yang luar biasa. Selain itu, perintahkan pemuda bernama Lin Sun untuk datang menemui saya. Saya akan memberinya waktu 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, jika dia tidak datang, saya akan pergi menemuinya secara langsung. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Banyak monster tua menunjukkan kegembiraan di alis mereka. Gu Liangku datang ke sini, jelas untuk menghukum Lin Sun, seorang junior. Banyak orang juga khawatir Gu Liangku akan menuding Lin Sun begitu dia tiba. Jika konflik pecah, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Ling Xiaozi menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menyampaikan pesan Sun tua, Anda dan Nyonya Mu serta yang lainnya pergi dan beritahu dia berita kedatangan Gu Liangku. Pastikan untuk memberitahunya agar tidak bersikap impulsif, dan jangan biarkan orang lain. Orang tua itu mendekat, dan saya khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Sun Ji dan Nyonya Mu mengangguk serempak dan segera mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Gu Liangku Guang menoleh seperti kilat dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tetap di sini, tidak ada yang diizinkan pergi tanpa perintah saya. Ekspresi Sun Ji dan yang lainnya berubah. Jelas sekali, Gu Liangku tidak tahu apa-apa tentang Yangguan, tetapi sudah bersiap-siap, dalam hatinya, dia dengan jelas menganggap orang-orang ini bersama Lin Sun. Pada saat yang sama, Gu Liangku telah memerintahkan Xing Feng, Nitu, kalian berdua pergi dan beritahu Lin Sun. Ingat, jangan gunakan kekerasan, jangan sampai kamu mengatakan bahwa aku, Gu Liangku, menindas junior seperti dia dan membuat orang tertawa. Segera, dua orang berdiri. Tubuh dengan tubuh kekar dan berpenampilan kasar, tubuh seperti tubuh yang terbuat dari sari perunggu, dan tubuh dipenuhi energi berdarah besi yang menakutkan. Yang satu kurus seperti tiang bambu, seperti sarjana lemah, dengan kipas besi berayun di tangannya. Nama yang pertama adalah Xing Feng, dan yang terakhir adalah Nitu. Mereka berdua adalah pejuang alam kuasi kaisar terkenal di bawah Gu Liangku, dan masing-masing lebih menakutkan dari yang lain. Melihat ini, ekspresi Ling Xiaozi berubah lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudara Gu, Lin Sun hanyalah seorang junior, mengapa kamu perlu membuat pertunjukan sebesar itu? Gu Liangku meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, junior mana di dunia ini yang cukup berani untuk membunuh seorang kaisar semu Ling Xiaozi? Saya menghormati Anda atas kontribusi besar Anda pada tembok besar Imperial Pass selama bertahun-tahun, jadi, jangan menyulitkanku juga. Tepat ketika Ling Xiaozi hendak mengatakan sesuatu lagi, Gu Liangku melambaikan tangannya berhenti bicara. Kalau tidak jangan salahkan aku, Gu Liangku, karena tidak memberimu wajah. Kata-kata yang sulit, tidak ada ruang tersisa. Saat ini, Xing Feng dan Nitu telah mengambil tindakan dan meninggalkan lapangan. Melihat hal ini, wajah Ling Xiaozi menjadi muram dan jelek. Jika dia tidak ingin menghindari konflik lebih lanjut, bagaimana dia bisa memperhatikan omong kosong ini? Apakah menurut Anda Lin Sun adalah seorang junior dan mudah ditindas? Oh, apakah daun es dan salju itu sungguh ajaib? Ada monster tua yang membisikkan pesan tersebut. Setelah mendengarkan lagunya, Gu Liang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Ya, harta karun itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Jika harta karun ini dapat ditinggalkan di tembok besar di Guan, ia dapat memainkan peran yang tak terbayangkan di masa depan. Seseorang berbicara, matanya menyala-nyala, dan perkataannya langsung menggugah minat banyak orang. Jika es dan salju tertinggal,
maka monster tua seperti mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mendekati jalan menjadi seorang kaisar. Lampu lagu Guliang menyala, dia melirik yang lain dan berkata, menurutmu juga begitu. Banyak orang mengangguk. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah kurus dan sikap anggun berbicara langsung dan berkata, Tuan Gu, menurut pendapat saya, jika Lin Sun setuju untuk menyerahkan harta ini kali ini, kesalahan yang dia buat sebelumnya akan baik-baik saja. Tolong maafkan aku sebagaimana mestinya. Guliangku mendengus dingin, ada apa dengan Tuan Qiu? Namun dia dibunuh secara brutal oleh putra ini. Apakah Anda ingin mengampuni putra ini hanya karena sebuah harta karun? Lelaki tua berjubah hitam berkata dengan cepat, hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Kami masih berharap memberi anak ini kesempatan untuk melakukan pelayanan yang baik. Begitu dia menyerahkan harta itu, kami bisa menekan dan memenjarakannya, selama 1000 tahun sebagai hukuman. Beberapa monster tua lainnya juga berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka menganggap Lin Sun sebagai junior yang telah melakukan kesalahan besar tetapi bisa dimaafkan sebagaimana mestinya. Tentu saja syarat pengampunan adalah daun es dan salju harus diserahkan. Absurd. Menyaksikan adegan ini, baik Sun Ji maupun Nyonya Mu sangat marah hingga dada mereka naik turun dan wajah mereka menjadi jelek. Ling Xiaozi tidak bisa mengendalikan amarah batinnya dan berteriak, mengapa Lin Sun begitu bersalah sehingga dia dianggap sebagai orang berdosa olehmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kematian Qiu Laodao adalah kesalahan Lin Sun? Demi harta karun, kamu mengacaukan benar dan salah, dan menggunakan trik kotor seperti itu untuk menghadapi junior, apakah kamu kehilangan muka? Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh tempat. Ling Xiaozi sangat marah. Kata-kata Ling Xiaozi setara dengan mengungkapkan semua pikiran batin monster tua itu, membuat banyak orang terlihat murung. Ling Xiaozi, apa pendapatmu tentang kami? Bukankah karena Lin Sunyao aku melakukan ini? Seseorang berteriak, hah? Sejauh yang kami tahu, Ling Xiaozi, kamu dan Lin Sun tidak ada hubungan keluarga, tapi kamu melindunginya seperti ini sekarang. Mungkinkah kamu ingin memenangkan hati Lin Sun dan merebut daun es dan salju menginginkannya untuk dirimu sendiri? Beberapa orang berspekulasi dengan dingin dan dengan niat jahat. Hei, kita semua adalah sesama penganut Tao, mengapa kita harus marah pada seorang junior Tuan Ling Xiao? Tuan Qiu dibunuh oleh anak ini. Bukankah anak ini perlu membayar sejumlah harga? Ada juga orang yang mencoba memuluskan segalanya, tapi kata-kata mereka masih ditujukan pada Lin Sun. Melihat hal ini, Ling Xiaozi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Untuk mendapat kesempatan mendekati alam kekaisaran, orang-orang tua ini bahkan melepaskan rasa malunya. Tidak perlu bicara lebih banyak, pernahkah kamu melihatnya? Orang-orang ini telah dirasuki oleh keserakahan. Kedatangan Guliangku hanya untuk memberi mereka kesempatan untuk mengambil tindakan. Nyonya Mu tampak kedinginan dan berkata, kamu tidak bisa menghalangi orang seperti ini sama sekali. Ling Xiaozi menghela nafas, penuh penyesalan, aku sangat kecewa. Aku tidak menyangka orang-orang tua ini menjadi seperti ini karena sebuah harta karun. Nyonya Mu terdiam. Kenal orang, kenal wajah, tapi tidak kenal hati. Tidak, itu karena keserakahan. Pada saat yang sama, di depan aula perunggu tempat Lin Sun tinggal sementara, dua kaisar semu yang kuat, Xing Feng dan Nitu, tiba-tiba muncul. Di mana Lin Sun cepat keluar, Tuan Guliangku ingin kamu datang dan menemuinya. Suara Xing Feng dingin dan bergemuruh ke aula. Nitu tersenyum dan berkata dengan suara lembut, jangan takut, teman kecil. Kami tidak bermaksud jahat. Namun, jika kamu tidak bekerja sama, Tuan Gu akan datang menemuimu secara langsung dalam 1/4 jam, 1 jam. Ketika Anda sampai di sana, lalu konsekuensinya sulit untuk dikatakan. Di aula utama, Lin Sun membuka matanya, pupil matanya sedalam jurang. Guliangku sebenarnya tiba di hadapan Tuan Shen, yang membuat Lin Sun segera menyadari bahwa kematian Qiu Laodao membuat Guliangku marah. Tidak ada waktu. Lin Sun menolak tanpa ragu-ragu. Guliangku mungkin orang nomor 1 di tembok besar di Guan, dengan prestise dan momentum yang tinggi, tapi kualifikasi apa yang dia miliki untuk memesannya? Ia juga mengatakan bahwa jika ia tidak menemuinya selama 1/4 jam, ia akan datang menemuinya secara pribadi, yang tidak ada bedanya dengan ancaman. Apa yang orang ini katakan? Xing Feng membuka matanya lebar-lebar, seolah tidak percaya. Dia bilang dia tidak bisa hadir. Mata Nitu berkilat dingin, ini pertama kalinya aku melihat junior yang begitu sombong. Dua kaisar semu kita datang untuk mengundang kita, tapi keduanya langsung ditolak. Haha, itu menarik. Sialan, ini jelas tidak tahu malu. Wajah Xing Feng muram, dan dia akan bergegas masuk dan menangkap Lin Sun hidup-hidup. Nitu menghentikannya dan berkata, jangan lupa, Tuan Gu berkata bahwa kamu tidak boleh menggunakan kekerasan. Kedengarannya tidak baik menindas anak kecil.
Xing Feng berkata dengan marah akan memalukan bagi kita untuk kembali seperti ini. Jika kita bahkan tidak bisa mengundang seorang junior, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di tembok besar di Guan di masa depan? Nitu melambaikan kipas besi di tangannya dan berkata pelan, jangan lupa, Dao Qiu tua dibunuh oleh orang ini. Apakah kamu ingin membuat kesalahan yang sama lagi meskipun dia junior, dia punya banyak kartu truf, kartu-kartu. Ekspresi Xing Feng berubah, dan akhirnya dia mengutuk dengan keras, sialan, dalam 1/4 jam, aku akan menyiksa orang menyebalkan kecil ini sampai mati. Dengan mengatakan itu, dia dan Nitu hendak pergi, tetapi pada saat ini, suara dingin Lin Sun terdengar di aula setelah menyemburkan kotoran ke seluruh mulutmu. Kamu ingin pergi seperti ini, apa pendapatmu tentang aku, Lin Sun? Mengikuti suara tersebut, sosok Lin Sun berjalan keluar dari aula, dengan sepasang mata yang sangat dingin. Apa katamu? Niat membunuh melonjak di mata Xing Feng, dan kekuatan mengerikan juga menyebar, mulutnya penuh dengan kotoran. Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki seorang junior? Lin Sun tampak acuh tak acuh dan menjawab dengan serius, aku berkata, mulutmu jelek sekali, apakah kamu makan kotoran? Pengadilan kematian. Xing Feng hampir meledak amarahnya dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tidak baik. Ekspresi Nitu berubah. Pada saat ini, sekuntum bunga yang benar-benar merah dan bersinar dengan cahaya aneh terbang keluar, kelopaknya yang jernih dan halus mengalir dengan miliaran energi pedang berkabut, mengeluarkan suara dentang. Ledakan. Xing Feng meraihnya dengan satu telapak tangan, kekuatannya cukup menakutkan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Tapi ketika dia masih setengah jalan, dia dihancurkan oleh aura pedang seperti kabut yang tak terhitung jumlahnya, aura pedang melesat lewat, dan lengan kanan Xing Feng yang terentang hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Xing Feng kesakitan dan tampak ngeri. Makhluk menakutkan macam apa ini? Ledakan. Bunga pedang 1000 bulu menyapu dengan lembut, dan energi pedang yang mencapai langit dan menutupi bumi tercurah, seperti dewa pedang tiada taraf yang menyerang dengan kekuatan tak terbatas. Xing Feng juga merupakan karakter yang tak tertandingi, dan dia tidak kalah murah hati dari Qiu Laodao. Jika tidak, Guliangku tidak mungkin tinggal di sisinya dan melayaninya. Namun di bawah hantaman bunga pedang Qianyu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, kekuatan pertahanan di tubuhnya meledak inci demi inci, dan tubuhnya tertusuk oleh energi pedang yang tak terbatas. Pada akhirnya, terjadi ledakan keras, dan seluruh orang ditekan oleh energi pedang dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, wajahnya tidak dapat dikenali, dan dia sangat menderita. Wajah Nitu berubah drastis dan rambutnya berdiri tegak, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan berkata dengan suara tanpa suara ini. Dentang, dentang, dentang. Pedang itu meraung seperti pedang emas dan kuda besi, dengan niat membunuh yang luar biasa, bunga pedang Qianyu mulai membunuh Nitu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nitu lari tanpa ragu-ragu. Awalnya, mereka mengira itu hanya masalah mengundang junior, yang pastinya mudah, dan bahkan jika mereka ditolak, mereka tidak menggunakan kekerasan. Itu hanya karena Xing Feng mengutuk beberapa kali. Dalam pandangan Nitu, ini normal. Ditolak oleh seorang junior, tidak bisakah dia melampiaskan ketidakpuasannya? Tapi Nitu tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang dianggap sebagai junior, akan begitu kuat dan mendominasi, dan dia bahkan tidak memandang kaisar semu seperti mereka. Hal ini membuat Nitu marah saat itu, jika dia tidak takut dengan kartu truf Lin Sun, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Hanya, ketika dia melihat Xing Feng ditekan dalam satu gerakan dan tidak memiliki perlawanan sama sekali, Nitu benar-benar terbangun dan akhirnya menyadari bahwa kartu truf di tangan Lin Sun bisa sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika Qianyu Jianhua menyerangnya lagi, Nitu melarikan diri tanpa berpikir. Sayang sekali bahkan Qiu Laodao tidak bisa melarikan diri pada awalnya, apalagi Nitu. Diiringi oleh raungan nyanyian pedang yang menggemparkan bumi, sosok Nitu terlempar keluar dari kehampaan. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dia ditutupi dan ditenggelamkan oleh gelombang energi pedang yang padat. Ledakan. Energi pedang sangat ganas, mengamuk seperti badai, dan dalam sekejap, Nitu ditekan ke tanah, tubuhnya ditutupi dengan banyak luka pedang, daging dan darahnya kabur, tulang menjulang, dan darahnya berkumpul, tanah membentuk genangan darah merah dan menyilaukan. Lin Sun menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh, menyaksikan dua kaisar semu yang begitu sombong dan berpikiran tinggi sebelum ditekan ke tanah dalam beberapa napas, tidak mampu melawan, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Namun, yang mengejutkannya adalah Qianyu Jianhua tidak bertindak kejam kali ini. Kalau tidak, Xing Feng dan Nitu pasti sudah lama mati. Mengapa kamu ingin membiarkan mereka tetap hidup? Lin Sun bertanya. Qianyu Jianhua berkata, bunuh mereka, teman kecil, kamu hanya akan semakin dibenci oleh orang lain. Jika tidak, biarkan mereka hidup.
Selama mereka bisa menjadi pencegah dan mencegah orang lain meremehkan mereka, itu saja. Lin Sun tersenyum setengah hati jadi, kamu masih melakukannya demi kebaikanku sendiri. Kalau saya bilang murni demi persahabatan, belum tentu benar. Saya hanya ingin anak-anak menghargainya. Nada suara Qianyu Jianhua lembut dan serius, semakin aku bisa menunjukkan rasa terima kasihku padamu, semakin baik bagiku. Setidaknya, betapapun takut dan waspadanya aku tidak akan bisa kejam padamu. Lin Sun tertawa terbahak-bahak dengan kekuatanku saat ini, apakah aku masih berani kejam padamu, seseorang yang hanya tinggal satu kesempatan lagi untuk melangkah ke alam kekaisaran. Qianyu Jianhua menghela nafas pelan teman kecilku mungkin tidak bisa melakukannya, tapi daun yang ditinggalkan oleh jangkrik emas ini bisa. Jadi, bagaimana aku bisa berusaha sekuat tenaga untuk membantu teman kecilku? Lin Sun yakin ini adalah kebenaran, tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Qianyu Jianhua. Mengapa kamu ingin membunuh dua orang ini? Lin Sun tiba-tiba bertanya. Qianyu Jianhua berkata tanpa ragu-ragu kalau begitu bunuh saja mereka, mereka hanyalah dua makhluk kecil yang tidak kompeten. Jika mereka mati, mereka akan mati. Saat berbicara, ia sudah menggerakkan tangannya, kelopaknya bergoyang, dan energi pedang berkabut melayang keluar. Tunggu sebentar, Lin Sun berbicara. Benar saja, Qianyu Jianhua segera menghentikan tangannya tanpa rasa malu atau keluhan, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Tidak ada yang berani percaya bahwa makhluk menakutkan seperti itu akan menuruti perintah seorang junior dengan rela dan setia. Namun, ekspresi Lin Sun sedikit tidak yakin. Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran Qianyu Jianhua, monster tua ini terlalu patuh dan tidak pernah menunjukkan perilaku abnormal apapun. Di tanah, Xing Feng dan Nitu sedang sekarat, hati mereka diliputi rasa takut, dan mereka tidak dapat berbicara sama sekali, karena aura bunga pedang Qianyu menekan mereka. Menarik napas dalam-dalam, Lin Sun memandang bunga pedang bulu Qian dan berkata, saya tidak peduli apa niat Anda di hati Anda, saya akan segera pergi, dan Anda serta orang-orang yang tersegel di dedaunan akan tertinggal. Di tembok besar di Guan, sejujurnya, tidak peduli seberapa patuhnya kamu padaku sekarang, kamu tidak akan pernah bisa meminta apapun dariku di masa depan. Qianyu Jianhua tersenyum dan berkata, saya sudah menebaknya, tapi tidak masalah, selama saya menerima bantuan saya, itu sudah cukup. Dari awal hingga akhir, tidak ada jejak kekecewaan atau emosi lainnya. Hal ini membuat Lin Sundu bertanya-tanya, mungkinkah dia terlalu berhati-hati dan sensitif? Untuk sesaat, dia terdiam. Bunga pedang seribu bulu berdiri di satu sisi, kelopaknya jernih dan merah menyala seperti awan, mengalir dengan energi pedang berkabut, misterius dan mempesona. Pada akhirnya, Lin Sun menghela nafas, dia tidak bisa memahami atau menebaknya. Melihat bunga pedang Qianyu di sampingnya, dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kamu sudah menjadi kaisar semu, kenapa kamu tidak pernah menunjukkan wujud manusiamu? Apakah itu meremehkan atau ada alasan lain? Apakah kamu penasaran, teman kecil? Tentu. Setelah Lin Sun selesai berbicara, dia melihat bunga pedang Qianyu berubah menjadi seorang wanita mengenakan pakaian merah, dengan kulit sebagus salju dan rambut hijau seperti air terjun. Pakaian merah seperti api, dan rambut hijau seperti air terjun. Inilah wanita mempesona dengan aura mempesona di sekujur tubuhnya seputih lemak kambing, matanya yang indah dipenuhi kilau melamun, ia mengenakan gaun berwarna merah mengalir yang membuat sosoknya anggun dan langsing. Kecantikannya tidak tahu malu dan nakal seperti api, siapapun yang melihatnya, dia akan merasakan keheranan fisik dan mental. Dan temperamennya seperti es dan salju di tebing, dingin dan tenang, membuat orang merasa halus dan menyendiri, serta tidak boleh dihujat. Meskipun Lin Sun telah melihat banyak keindahan menakjubkan di dunia selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah bahwa Qianyu Jianhua ini, yang tidak dapat diprediksi dan membunuh tanpa mengedipkan mata sebenarnya adalah seorang wanita. Teman kecilku nampaknya terkejut. Wanita berbaju merah dengan 1000 bulu, pedang, dan bunga berbicara, suaranya lembut dan merdu, memberikan aura penyendiri seperti es sehangat angin musim semi. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut? Aku akhirnya mengerti kenapa aku tidak bisa memahami pikiranmu. Hati seorang wanita seperti jarum di laut. Itu benar. Lin Sun tersenyum. Ia benar-benar tidak menyangka kalau bunga pedang mempesona yang ia waspadai dan jaga tanpa kepura-puraan apapun akan berubah menjadi wanita yang begitu dingin dan cantik memukau. Teman kecilku nanti akan mengerti kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Wanita berbaju merah itu tersenyum tipis, bibir cerinya melengkung cerah, giginya berkilauan, dan senyumannya seakan mampu merenggut jiwa seseorang. Lin Sun mengumpulkan pikirannya, melihat jauh, dan berkata, ini hampir 1/4 jam. Wanita berbaju merah,
secantik daun bawang yang baru dikupas, dengan lembut memelintir sehelai rambut dengan jari-jarinya sambil berpikir. Yang Guan sangat besar. Meskipun merupakan benteng tembok besar di Guan, sebenarnya ia sebanding dengan dunia. Bintang-bintang bersirkulasi di dekatnya, dan semuanya terlihat sangat tidak mencolok. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah keluar dari formasi bergerak, Gu Liangku, yang telah menunggu di sana, merasakan lapisan dingin perlahan menutupi alisnya. Suasana pun menjadi suram. Bagaimana orang ini bisa begitu kasar? Bagaimana mungkin dua teman tahu seperti Xing Feng dan Nitu tidak bisa mengundangnya ke kelas junior bersama? Seseorang berkata dengan dingin, mungkinkah terjadi kecelakaan? Ada juga yang kaget sekaligus ragu, siapa yang bisa melupakan adegan berdarah saat Qiyu Laodao terbunuh? Meskipun Lin Sun adalah seorang junior, siapa yang berani memperlakukannya sebagai seorang junior? Sekarang Tuan Gu Liangku ada di sini, apakah dia masih berani terus melakukan kejahatan? Menurutku, orang ini jelas tidak menyesal sama sekali. Aku menyarankan agar dia dihukum berat kali ini. Untuk sesaat, banyak suara kemarahan terdengar. Hal ini membuat ekspresi Gu Liangku menjadi lebih dingin dan acuh tak acuh. Ling Xiaozi diam-diam merasa cemas. Kali ini, jika Lin Sun benar-benar menyinggung Gu Liangku, konsekuensinya adalah... Bahkan jika Tuan Shen datang, Anda tidak akan sanggup menanggungnya, bukan? Ling Xiaozi, kamu juga telah melihat bahwa aku telah memberinya cukup banyak wajah dan kesempatan, tetapi jelas bahwa lelaki kecil ini tidak berniat memberiku wajah. Kata-kata Gu Liangku belak-belakan dan matanya dipenuhi cahaya menakutkan, kalau begitu, aku hanya bisa pergi ke sana sendiri. Dengan mengatakan itu, dia melangkah maju dan menjauh ke dalam kehampaan. Ketika monster tua lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan semangat dan mengikuti dari dekat. Cepat hentikan kami. Jangan sampai terjadi perkelahian lagi. Ling Xiaozi kaget. Dia tahu betul bahwa Lin Sun terlihat mudah diajak bicara, tapi sebenarnya dia sangat bangga sehingga tidak mungkin dia tunduk pada Gu Liangku. Berjalan, Nyonya Mu, Sun Ji dan yang lainnya tidak bisa diam lagi dan mengambil tindakan satu demi satu. Yang akan datang. Di depan aula perunggu, wanita berpakaian merah membuka mulutnya, rambut hitamnya berkibar, wajahnya cantik, dan tidak ada sedikit pun emosi. Begitu kata-kata itu keluar, ledakan, kekosongan di kejauhan tiba-tiba meledak, menyebar seperti air pasang, dan sosok agung muncul dari udara tipis seperti dewa. Mengenakan linen, dengan rambut panjang acak-acakan, wajah canggung dan tegas, serta sepasang mata seluas dan sedalam lautan yang bergejolak, dia adalah Gu Liangku. Dalam sekejap, matanya melihat ke arah Lin Sun, menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Dia hanyalah seorang santa sejati, lalu bagaimana jika dia menciptakan metodenya sendiri? Di depannya, dia sama menyedihkannya dengan semut. Ketika dia melirik wanita berpakaian merah di samping Lin Sun, pupil mata Gu Liangku tiba-tiba menyusut, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wanita ini tidak mudah untuk diganggu. Ketika dia melihat Xing Feng dan Nitu, yang tertindas di tanah dengan daging dan darah berdarah, wajah Gu Liangku tiba-tiba menjadi gelap, matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan hatinya dipenuhi amarah. Kali ini, dia secara khusus mengatakan kepada Lin Sun untuk tidak menggunakan kekerasan saat memberi perintah kepada Lin Sun, tetapi jelas telah terjadi kecelakaan. Wah, segera setelah itu, kehampaan bergetar, dan monster-monster tua muncul satu demi satu. Segera, seruan terdengar. Ketika monster tua ini melihat Xing Feng dan Nitu ditekan dan sengsara, mereka tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Lin Sun benar-benar berani menjadi begitu kejam dan gila. Ini bukan hanya soal tidak memberikan wajah apapun pada Gu Liangku, tapi juga jelas tidak mempertimbangkan Gu Liangku sama sekali. Terutama ketika Ling Xiaozi, Sun Ji, dan Nyonya Mu melihat pemandangan ini, hati mereka tenggelam, hal terburuk pasti terjadi. Tidak perlu alasan apapun, bahkan jika Lin Sun Zanli dan Gu Liangku ditakdirkan untuk tidak menyerah kali ini. Namun yang membuat mereka semua bingung adalah siapakah wanita berbaju merah itu, mungkinkah dia juga merupakan eksistensi menakutkan yang tersegel di dalam dedaunan es dan salju. Lin Sun, Tuan Gu Liangku ada di sini untuk memimpin situasi secara keseluruhan dan menenangkan dampak yang disebabkan oleh kematian Qiyu Laodao. Tapi sebagai seorang junior, kamu terlalu sombong untuk memamerkan keganasan dan metode kejammu. Monster tua berteriak dengan marah. Anak muda, kamu telah melakukan kesalahan besar. Dengarkan nasihatku, serahkan daun es dan salju, dan tundukkan kepalamu kepada Tuan Gu. Jika tidak, aku khawatir tidak akan ada tempat bagimu di tembok besar di Guan hari ini. Suara orang lain terdengar dingin. Kami tidak bermaksud mempermalukanmu, seorang junior, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Qiyu Laodao dibunuh olehmu, dan dua rekan Tao, Xing Feng dan Nitu, juga terluka parah olehmu.
Apakah kamu masih melihat yang agung tembok di Guan di matamu? Apakah ada di antara kita, orang-orang tua yang menjaga garis depan gurun kuno? Seseorang berteriak dengan marah. Mendengar tuduhan dan teguran ini, Lin Sun tidak bisa menahan senyum, dengan mata dingin ketika Tuan Qiu datang untuk berurusan dengan saya tidak melihat ada di antara Anda yang membela keadilan. Tidak apa-apa jika itu terjadi kasusnya, tetapi Anda masih ingin memperjuangkan Tuan Qiu. Tidakkah menurut Anda tidak tahu malu menganggap saya sebagai orang berdosa? Kalimat ini membuat wajah banyak monster tua menjadi gelap. Saya menghormati kalian semua sebagai senior. Kalian memang telah memberikan banyak kontribusi pada hutan belantara kuno dengan ditempatkan di garis depan. Tapi jika kalian sembarangan dan ingin menekan junior seperti saya, maka saya minta maaf, dan saya tidak akan melakukannya. Gunakan kesopanan senior lagi, traktir. Meskipun suara Lin Sun tenang, namun nyaring dan jelas. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan dingin, apakah Anda yakin benar-benar ingin menolak bertobat dan menghadapi seluruh tembok besar di Guan? Kamu sendiri, berani mewakili seluruh tembok besar di Guan. Lin Sun mencibir, tidak menyembunyikan sindirannya. Saat berbicara, dia melihat Ling Xiaozi, Sun Ji, dan Nyonya Mu sering mengedipkan mata padanya, tampak cemas dan khawatir. Senior, tidak ada ruang untuk bermanuver tentang apa yang terjadi hari ini. Orang-orang tua ini benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan mereka hanya melakukannya demi es dan salju yang tersisa di tangan saya. Karena mereka tidak tahu malu, tentu saja aku tidak akan mempermalukan mereka. Lin Sun mengirim pesan untuk memberitahu Ling Xiaozi dan yang lainnya tentang sikapnya. Untuk sesaat, Ling Xiaozi dan yang lainnya menghela nafas diam-diam, merasa tidak berdaya dan cemas. Jika kejadian hari ini menjadi serius, konsekuensinya pasti akan serius. Tiba-tiba, Gu Liangku berbicara dengan dingin, suaranya membuat seluruh penonton kewalahan. Anak muda, Qiu Laodao telah ditempatkan di sini selama 7.344 tahun. Dia telah membunuh 61 kaisar di luar negeri, dan dia juga telah menyelamatkan nyawa rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang seperti itu tidak mati di dalam tangan musuh, tetapi mereka dibunuh olehmu. Junior membunuhmu dengan brutal, tetapi kamu masih berpikir kamu tidak bersalah dan kamu tidak salah. Banyak orang yang menunjukkan sentimentalitas, mungkin karena mereka sedih karena kelinci mati dan rubah mati. Mata Gu Liang berbinar dengan cahaya ilahi, dan suaranya menjadi semakin dingin dan meyakinkan ada Xing Feng dan Nitu di depanmu. Dalam hal kontribusi mereka terhadap hutan belantara kuno, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan junior sepertimu? Tapi sekarang, aku terluka parah dan dipermalukan olehmu. Ada keheningan di lapangan, dan bahkan Ling Xiaozi dan Sun Ji tidak dapat membantahnya. Karena apa yang dikatakan Gu Liangku memang benar. Tapi Lin Sun mencibir dan berkata dengan pahala yang tinggi, kamu bisa menjadi pelanggar hukum dan nakal dengan pahala yang tinggi, kamu bisa menekan dan mempermalukanku sesuka hati. Omong kosong macam apa ini? Wajah Gu Liangku tiba-tiba tenggelam tanpa aku menunggu berdarah dan berkeringat di garis depan. Bagaimana kamu, seorang junior, bisa bangkit dengan selamat di hutan belantara kuno? Kamu hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kamu begitu berdarah dingin, egois, sombong, dan tidak berguna. Apa gunanya kamu? Lin Sun mencibir, bukankah ini hanya kompetisi untuk mendapatkan prestasi? Maka Lin mungkin juga memberitahu Anda bahwa dalam pertempuran 9 domain ini, saya, Lin Sun, bekerja untuk Kam Hutan Belantara Kuno dan menekan Kam 8 domain, jadi bahwa Kam Gurun Kuno saya akhirnya membalikkan keadaan, memenangkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno dan modern, dan menghapus rasa malu para pendahulu kita. Lin bertanya kepada saya, Anda seberapa memenuhi syarat Anda untuk dibandingkan dengan saya? Ledakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, tempat itu seperti pot yang meledak, dan banyak monster tua tampak terkejut, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam pertempuran di antara 9 alam ini, apakah Kam Hutan Belantara Kuno menang? Mereka belum pernah mendengar berita ini sebelumnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah menurut Lin Sun, kemenangan dalam pertempuran 9 domain tidak dapat dipisahkan dari usahanya. Bahkan untuk sesaat pun sulit dipercaya. Sun Ji, Nyonya Mu, dan Ling Xiaozi langsung mempercayainya setelah terkejut, karena mereka tahu betul betapa kuatnya Lin Sun di alam suci sejati. Pemuda seperti itu, di medan perang 9 domain, jelas merupakan sosok tak tertandingi yang seperti seorang pemimpin. Merasakan perubahan atmosfer, Gu Liangku juga menyipitkan matanya, dan segera mencibir. Dalam pertempuran antara 9 wilayah, tentu saja merupakan kebahagiaan besar bagi kubu daerah sunyi kuno untuk menang, tetapi ditakdirkan untuk tidak menjadi seperti itu, kamu sendiri. Anak muda harus rendah hati dalam menyombongkan diri, jika tidak, jika seseorang membeberkannya, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah? Mata banyak monster tua berkedip dan mereka hanya bisa mengangguk.
Melihat ini, Lin Sun mau tidak mau mengungkapkan sentuhan sarkasme di bibirnya, monster tua ini mungkin berlevel sangat tinggi dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui berita tentang Perang Sembilan Alam, tapi mereka berharap berpikir bahwa mereka sedang membual. Lagi pula, siapa yang cuek? Pada saat ini, Lin Sun sedang marah. Mungkin karena sejak awal, dia sangat menghormati setiap orang kuat yang ditempatkan di garis depan sehingga dia menjadi marah karena kekecewaan setelah banyak hal terjadi. Karena Mingzi, Qiyu Laodao datang dengan garang dan akan membunuhnya jika dia tidak setuju. Karena kematian Qiyu Laodao, Guliangku dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya di tembok besar juga datang untuk menyelidiki dan menganggap diri mereka sebagai orang berdosa. Karena bongkahan es dan salju membuat monster-monster tua itu serakah dan mengingininya, sehingga mereka bisa menuding dirinya sendiri terlepas dari benar atau salahnya. Karena saya seorang junior, tidak ada yang percaya dengan apa yang saya katakan. Karena, Lin Sun tidak lagi terlalu malas untuk memahami, membandingkan perasaannya dengan orang lain, dan terlalu malas untuk menghormatinya lagi. Mengapa? Mengapa Anda bisa berbicara tentang eksploitasi militer Anda yang luar biasa dan seberapa banyak upaya yang telah Anda lakukan di alam liar kuno, dan kemudian Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Sungguh konyol. Saya membunuh Tuan Qiyu. Tiba-tiba, wanita berbaju merah berbicara. Matanya mengamati seluruh penonton. Wajah cantiknya memiliki sikap acuh tak acuh sedingin salju, dan suaranya tidak lagi selembut dan sedingin tulang seperti saat dia bersama Lin Sun Si. Saya telah ditempatkan di sini selama lebih dari 7.000 tahun dan hanya membunuh lebih dari 60 kaisar semu. Saya hanyalah sampah. Tidak sayang untuk mati. Dalam satu kalimat, ada sedikit rasa jijik yang tidak terselubung. Ekspresi Guliangku dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan wajah mereka menjadi suram. Qiyu Laodao adalah seorang guru yang terkenal, tetapi dia diperlakukan sebagai sampah dan dipermalukan, bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal? Tapi Sun Ji dan yang lainnya langsung mengerti bahwa wanita berpakaian merah, yang sangat dingin dan anggun, dengan temperamen menyendiri, sebenarnya adalah bunga pedang monster itu. Ada dua orang di tanah yang bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Bahkan jika mereka dipermalukan, mereka melakukannya sendiri. Wanita berbaju merah itu sama sekali tidak sopan, meski sendirian. Dia menunduk ke langit dan mengabaikan para pahlawan. Kata-katanya membuat banyak monster tua kaget dan marah. Tentu saja mereka juga menebak-nebak identitas wanita berbaju merah itu dan waspada, jika tidak, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Apakah kamu akan mendukung anak ini? Guliangku berkata dengan ekspresi dingin. Dia juga tahu bahwa wanita di depannya pastilah salah satu makhluk menakutkan yang tersegel di dedaunan es dan salju, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Apakah daun es dan salju itu sungguh ajaib? Mendukung. Wanita berbaju merah itu berbicara dengan santai, tidak, saya hanya menuruti perintah. Jika tidak, saya tidak ingin bicara omong kosong, bunuh saja dia jika dia membuat saya bosan. Banyak monster tua yang mengernyitkan bibir, tentu saja, siapapun yang menguasai daun es dan salju dapat membuat keberadaan mengerikan yang tersegel di dalamnya mematuhi perintah. Hal ini membuat mereka iri, namun juga membuat mereka curiga dan takut. Setelah hening beberapa saat, Guliangku memandang Lin Sun. Saya bisa memberi Anda kesempatan. Setelah saya memahami berita tentang Perang Sembilan Domain, saya dapat memberi Anda pengampunan sebagaimana mestinya, tetapi premisnya adalah Anda harus menyerahkannya terlebih dahulu senjata di tanganmu, daun. Lin Sun menunjukkan ekspresi sarkastik dan tertawa dengan marah dalam analisis terakhir, itu hanya demi mengambil harta karun itu. Apakah menurut Anda layak memaafkan saya? Mata Guliangku bersinar dengan niat membunuh, dan ekspresinya dingin. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ditempatkan di tembok besar di Guan. Apakah menurut Anda bisa melanggar hukum hanya dengan mengandalkan mereka? Implikasinya jelas, tidak peduli seberapa kuat orang menakutkan seperti wanita berbaju merah, bagaimana dia bisa menahan serangan dari kaisar semu yang tak terhitung jumlahnya. Lin Sun berkata dengan dingin, setidaknya saya tahu bahwa Anda, Guliangku, tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan di Changcheng, Imperial Pass, dan banyak orang kuat yang ditempatkan di sini mungkin tidak mematuhi perintah Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sentimental. Ledakan. Guliangku benar-benar marah, rambut panjangnya berkibar, dan aura di sekelilingnya mengganggu dunia. Untaian niat membunuh berdarah besi yang tak terhitung jumlahnya seperti substansi, berguling-guling di sekelilingnya. Banyak monster tua di dekatnya mengubah ekspresi mereka dan membuat mereka terengah-engah. Inilah kekuatan orang pertama di tembok besar di Guan. Guliangku Guang memandang wanita berpakaian merah dan berkata, bagaimana kalau saya membantu Anda membunuh anak ini dan membebaskan Anda dari situasi dikendalikan oleh orang lain mulai hari ini? Kalimat ini membuat mata banyak monster tua berbinar.
Wanita berpakaian merah dikendalikan oleh es dan salju di tangan Lin Sun dengan sikap acuh tak acuh dan kekuatannya yang menakutkan, bagaimana dia bisa rela melakukannya. Namun, yang membuat mereka semua kaget dan sulit dipercaya adalah saat dihadapkan pada lamaran seperti itu, wanita berbaju merah itu menolak tanpa berpikir angan-angan. Ejekan dan ejekan tanpa penyembunyian. Hati Gu Liangku tenggelam. Wanita ini memberinya banyak tekanan. Jika tidak, bagaimana dia bisa menahannya sampai sekarang? Bunuh dua orang ini. Tiba-tiba, Lin Sun berbicara, melihat Xing Feng dan Nitu di tanah, suaranya dingin dan tanpa emosi. Engah, engah. Dua kaisar kuasi, yang telah tertindas di tanah, tiba-tiba mati di tempat saat wanita berpakaian merah menggerakkan pikirannya, jiwa mereka hancur dan vitalitas mereka benar-benar hilang. Dalam sekejap, ekspresi semua monster tua di lapangan berubah. Kamu berani. Hal kecil, kamu sangat kejam. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Omelan marah bergema di seluruh dunia, situasi berubah, dan suasana menjadi tegang dan dingin. Hati Sun Ji, Ling Xiaozi dan yang lainnya tenggelam ke dasar kali ini seperti putus sepenuhnya dengan Gu Liangku. Membunuh. Wajah Gu Liangku pucat, dan suaranya terdengar seperti keluar dari sela-sela giginya, dan niat membunuhnya menggemparkan dunia. Ledakan. Dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Saat dia menekan telapak tangannya, langit berguncang dan bumi berguncang, niat membunuh berdarah besi di langit berkumpul di telapak tangannya, dan dia menamparkan wanita berpakaian merah itu dengan keras dari udara. Setengah langkah ke alam kekaisaran, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Ada sedikit keterkejutan di mata indah wanita berbaju merah itu, lalu dia mengambil tindakan. Gumpalan energi pedang berkabut muncul seperti mimpi, seperti kabut-kabur dan hujan di langit, begitu megah hingga membuat hati orang bergetar. Bang bang bang. Serangan Gu Liangku dihancurkan oleh energi pedang seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya, dan itu runtuh sedikit demi sedikit. Wajahnya sedikit berubah, dan sambil menggunakan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu, dia berteriak mengapa kamu tidak melakukannya. Membunuh. Segera, niat membunuh muncul di mata semua monster tua, dan mereka menargetkan Lin Sun. Semua orang tahu bahwa selama Lin Sun terbunuh dan daun es dan salju di tangannya diambil, semuanya akan terselesaikan. Tidak tahu malu, Ling Xiaozi, Sun Ji, Nyonya Mu dan yang lainnya tidak dapat lagi menahan diri, dan pada saat yang sama mereka menyerang dengan marah dan membunuh monster-monster tua itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Perkelahian antara kaisar semu tiba-tiba terjadi pada saat ini, untuk sesaat, langit dan bumi terbalik, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan kehampaan meledak. Shen Hui, Dao Yin, Bao Guang, Daofa benar-benar menenggelamkan area ini. Seberapa mengerikankah pertempuran antara kaisar semu? Kekuatan semacam itu saja sudah cukup untuk melenyapkan orang suci sejati manapun dalam sekejap. Jika yang pas ini tidak ditutupi dengan batasan tertinggi dan dipenuhi dengan aura milik kerajaan, saya khawatir itu akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dalam sekejap. Dalam duel seperti ini, bahkan jika Lin Sun ikut campur, begitu dia terpengaruh, dia akan menderita bencana. Menurut keadaan normal, pada jarak sedekat itu, bahkan jika Lin Sun mengelak dan melarikan diri, tidak mungkin untuk lepas dari penindasan kekuatan kaisar semu, dan dia akan terpengaruh dalam sekejap. Tapi itu tidak terjadi. Lin Sun berdiri di sana, seperti batu yang tak tergoyahkan, bahkan jika 8 angin datang, mereka tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Karena di telapak tangannya muncul sehelai daun sebening es dan salju, dedaunan mengalir dengan fluktuasi yang tidak jelas dan aneh, misterius dan tidak dapat diprediksi, semua kekuatan yang menyapu dari segala arah teratasi. Mata hitam Lin Sun dingin dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wanita berpakaian merah sedang berkelahi dengan Gu Liangku, dan sekelompok monster tua mencoba yang terbaik untuk bergegas dan membunuhnya. Sun Ji, Ling Xiaozi, dan Nyonya Mu, yang penuh amarah, mencoba menghentikan semuanya. Di lapangan, terjadi kekacauan dan pergerakan, dan niat membunuh sangat besar. Yangguan yang besar terjerumus ke dalam pertempuran internal yang sengit saat ini. Niat membunuh yang intens dan mendidih seperti lava cair, meletus sepenuhnya di hati Lin Sun. Kamu yang meminta. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, rambut hitamnya beterbangan, dan daun es dan salju di telapak tangannya mengirimkan fluktuasi yang luar biasa. Ledakan. Seekor burung hitam bersayap seperti salju terbang keluar, tangisannya yang jernih mengguncang langit. Jika kamu ingin bertahan hidup, bunuh orang menyebalkan tua itu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Lin Sun berbicara dengan dingin. Tubuh burung hitam seputih salju tiba-tiba melonjak dengan energi jahat yang melesat ke langit, mengepakkan sayapnya dan membubung ke langit, seperti cahaya yang luar biasa. Engah. Saat berikutnya,
sepasang cakar raksasanya merobek lengan monster tua dan menjerit. Bas! Daun es dan salju membuat fluktuasi yang aneh, dan satu demi satu keluarlah seekor kera hitam besar, tombak perunggu patah berlumuran darah, ular piton raksasa bersisik naga emas, dan musang dengan guntur menyilaukan yang mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, lebih dari 10 makhluk menakutkan yang telah tertidur di hutan Murbei selama bertahun-tahun semuanya muncul. Seluruh dunia ditindas oleh kekuatan mengerikan yang muncul dari mereka, membuat mereka menjerit dan gemetar. Ada seruan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Banyak monster tua mengubah ekspresi mereka karena ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa es dan salju yang tersisa di tangan Lin Sun dapat menyegel begitu banyak makhluk menakutkan dan menakutkan. Ini seperti membuka gerbang neraka. Bahkan Guliangku, yang sedang berkelahi dengan wanita berbaju merah, merasakan hawa dingin di hatinya saat ini, dan wajahnya berubah dengan liar, dari apa yang dia pahami. Es dan salju yang tersisa di tangan Lin Sun hanya menyegel seekor naga hijau, semut perunggu dan tanaman bunga setan. Selain itu, baik Bijiao dan semut perunggu memiliki niat yang berbeda terhadap Lin Sun dan sangat menentang kendali Lin Sun. Namun siapa sangka, hal yang mengerikan bisa saja terjadi. Sun Ji dan Nyonya Mu semuanya dalam keadaan kaget dan diam-diam berteriak. Lin Sun jelas tidak ingin menyinggung perasaannya lagi, dia tidak peduli tentang apapun. Selain itu, mereka tidak menyangka bahwa harta magis di tangan Lin Sun akan berisi begitu banyak keberadaan yang menakutkan. Namun, tepat ketika mereka hendak menghalangi mereka, Lin Sun berbicara dengan dingin, dan hanya dengan lembut mengucapkan satu kata dari bibirnya. Membunuh. Sama seperti dekrit yang dikeluarkan oleh tuannya, kera raksasa hitam, ular piton naga emas, musang petir, tombak berlumuran darah semua makhluk menakutkan diberangkatkan. Kekuatan tempur setiap makhluk menakutkan tidak kalah dengan semut perunggu dan naga hijau. Masing-masing dari mereka adalah makhluk purba yang hanya tinggal satu peluang besar untuk menjadi seorang kaisar, mereka telah terbengkalai di dunia entah sudah berapa tahun. Saat mereka menyerang bersama-sama, bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemandangan tersebut. Ledakan. Dunia ini berada dalam kekacauan total. Tidak ada cahaya dari matahari dan bulan, langit redup dan bumi gelap. Setiap makhluk menakutkan seperti dewa pembunuh yang kejam dan kejam, merajalela di lapangan. Ledakan. Kera raksasa hitam itu terbang di udara, lengannya terentang seperti pilar kekuatan. Ia dengan sederhana dan kasar mengayunkannya dan menghancurkannya, dan tinjunya, yang seperti gunung, langsung menghempaskan monster tua itu, dan tubuhnya meledak di udara, hujan darah di mana-mana, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Bah, orang lemah di alam Saint King berani terlibat dalam duel seperti itu. Dia benar-benar merusak pemandangan neneknya. Kera hitam raksasa itu menghela nafas dengan keras, wajahnya penuh keganasan dan penghinaan. Dentang. Di sisi lain, tombak perunggu berlumuran darah yang tidak lengkap melintas dan merobek langit, ujung tombak bersinar dengan cahaya hitam yang dingin dan menakutkan, memperlihatkan wajah putih pucat yang aneh dengan cahaya berdarah yang aneh di matanya. Tombak ini adalah yang paling misterius di hutan Murbei, meskipun tidak lengkap, namun memiliki kekuatan kemauan yang menakutkan seperti kebijaksanaan. Ledakan. Dalam sekejap, kacamata di depan monster tua itu meledak berkeping-keping, dadanya tertusuk tombak, dan tubuhnya terangkat, mengeluarkan jeritan teror yang melengking. Pada saat yang sama, di arah lain, naga ular piton emas, burung hitam seputih salju, dan musang guntur dan kilat semuanya meletus dengan kekuatan suci yang luar biasa, masing-masing lebih menakutkan dan lebih ganas dari yang terakhir. Faktanya, di mata makhluk menakutkan ini, monster tua yang ditempatkan di Imperial Pass tidak dianggap serius. Perlu dicatat bahwa sejak zaman kuno 100.000 tahun yang lalu, mereka tidak aktif di hutan Murbei, bertekad memanfaatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung 10.000 kesengsaraan untuk menjadi kaisar. Mungkin ada banyak alam kuasi kaisar di antara orang-orang kuat yang ditempatkan di tembok besar Imperial Pass, tetapi latar belakang dan kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk menakutkan seperti fosil hidup. Seperti yang dikatakan Qianyu Jianhua di awal, orang-orang kuat di tembok besar Imperial Pass ini hanyalah sekelompok junior. Terlebih lagi, di antara monster-monster tua ini, tidak semuanya adalah kaisar semu, tetapi beberapa adalah orang kuat di alam Saint King, yang membuat mereka semakin tak tertahankan. Ledakan. Di medan perang, terjadi kekacauan dan pergerakan, cahaya memancar seperti lautan nakal, dan suara menderu seperti guntur di langit. Langit dan bumi bergetar, kehampaan benar-benar kacau, dan segala macam penglihatan menakutkan muncul satu demi satu, ada dewa dan iblis yang mengaum, orang suci menangis darah, bintang tenggelam, bulan jatuh, dan gunung serta sungai runtuh. Pemandangan mengerikan seperti itu bisa dikatakan mengejutkan dunia. Jika meletus di tempat lain, itu akan cukup untuk menghancurkan ribuan mil gunung dan sungai serta menghancurkan segalanya.
Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara Kaisar Semu, pertarungan antara sekelompok monster tua dari tembok besar Imperial Pass dan sekelompok makhluk menakutkan dari hutan Mulberry. Perkelahian seperti ini jarang terlihat bahkan di tembok besar di Guan. Tidak, penuh kebencian. Lawan mereka. Raungan kemarahan bergema di seluruh dunia, dan ekspresi setiap monster tua di Guan sangat marah dan ganas, sangat jelek. Mereka berpikir bahwa kehadiran Guliangku akan cukup untuk membuat Lin Sun menyerah dan dengan patuh menyerahkan daun es dan salju, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan menjadi begitu serius. Hanya satu daun yang benar-benar menyegel lebih dari selusin makhluk menakutkan, ini seperti sambaran petir, membuat monster-monster tua itu lengah. Melihat Guliangku lagi, dia dihadang oleh wanita berpakaian merah. Belum lagi memamerkan kekuatannya, bahkan melarikan diri pun terasa sangat sulit. Dia adalah orang nomor satu di tembok besar di Guan, dia berada di garis depan dan menaklukkan sejauh ini, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah jatuh. Tapi sekarang, dia dihentikan oleh seorang wanita berpakaian merah. Namun, ini bukan karena Guliangku terlalu lemah, orang-orang seperti Qiu Laodao juga dibunuh oleh wanita berpakaian merah dalam satu pukulan. Guliangku sekarang bisa bertarung dengan wanita berbaju merah, dan kekuatan bertarungnya sudah sangat menakutkan. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Kuasi Puncak seperti Guliangku di lapangan hanya ada satu orang, dan Kaisar Kuasi lainnya tidak memiliki tingkat kemampuannya. Membunuh. Kera raksasa hitam itu meraung, dan raungan itu menghancurkan kehampaan, membuat dunia bergetar, sangat ganas, dan mengamuk melintasi lapangan seperti iblis besar. Makhluk menakutkan lainnya juga tidak kalah. Di bawah pembunuhan seperti itu, dalam sekejap, 3 kaisar kuasi yang kuat mati mendadak, dan 7 raja suci dihancurkan baik jiwa maupun raganya seperti rumput. Antara langit dan bumi, situasinya suram dan darah mengalir deras. Ketika seorang wali jatuh, dapat memicu suara duka dan menutupi langit dengan darah, apalagi jatuhnya orang berkuasa di alam kuasi kaisar. Saya melihat bunga darah melayang tinggi di langit, layu di kehampaan, dan suara sedih dari jalan yang mengepul mengobarkan darah, seperti nyanyian angsa dalam sebuah lagu. Di kejauhan, rambut hitam Lin Sun beterbangan, mata hitamnya dingin, dan ekspresinya tenang. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertempuran semacam ini, dan dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan yang digunakan oleh ahli alam kuasi kaisar dalam duel tersebut. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tapi semua ini tidak penting. Dengan Bing Sui Yezi di sini, meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia ditakdirkan untuk tidak berdaya dalam pertempuran ini. Jika seseorang berbuat jahat, dia tidak akan hidup. Jika dia serakah, inilah hukumannya. Kali ini, Lin Sun benar-benar marah. Dia ditekan oleh orang lain, jadi mengapa dia peduli dengan banjir? Mungkin pertempuran ini akan menyebabkan kematian banyak monster tua, dan niscaya akan menyebabkan kerugian besar bagi tembok besar di Guan. Namun, Lin Sun tidak lagi peduli. Ketika monster-monster tua ini didorong oleh keserakahan dan tidak ragu-ragu menyerang diri mereka sendiri, akankah mereka memikirkan konsekuensinya? Apakah mereka sudah mempertimbangkan situasi secara keseluruhan? Hanya karena Anda ditempatkan di sini dan memiliki eksploitasi militer, Anda dapat menindas junior Anda sendiri. Candaan. Pada awalnya, jika dia, Lin Sun, tidak mempertimbangkan keseluruhan situasi, bagaimana dia bisa mentolerirnya sampai sekarang? Jika bukan karena medan perang garis depan ini, bagaimana dia bisa datang ke tembok besar di Guan begitu dia meninggalkan medan perang 9 domain? Awalnya, dedaunan es dan salju ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Tuan Shen dan ditinggalkan di tembok besar di Guan. Yang konyol adalah orang-orang tua ini bahkan tidak peduli tentang benar dan salah karena keserakahan di hati mereka. Lin Sun marah, tapi lebih kecewa. Dia berdedikasi untuk melayani kam hutan belantara kuno, dan dia tidak dapat berbicara tentang memberi manfaat kepada dunia pada saat yang sama, juga tidak dapat berbicara tentang bekerja untuk semua makhluk hidup di dunia. Tapi setidaknya, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan sesuatu demi tanah air kuno. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun kembali kota perlindungan di medan perang 9 domain dan menggunakan seluruh upaya dan kekuatannya untuk menaklukkan kam 8 domain? Jika tidak, bagaimana dia bisa menyetujui pemuda Jin Chan tanpa ragu-ragu dan membawa daun es dan salju ke tembok besar Imperial Pass? Tapi sekarang, apa yang menyambutnya? Mereka mengacaukan yang benar dan yang salah, menekan secara sembarangan, dan termotivasi oleh keserakahan, tanpa membedakan mana yang benar dan yang salah, serta ingin membunuh orang dan merampas harta karun. Ini adalah sumber rasa merinding, kekecewaan, dan kemarahan Lin Sun. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dalam hal prestasi, dia, Lin Sun,
mengalahkan Kam-8 domain sendirian dan memimpin Wastelen kuno untuk memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran 9 wilayah. Saya ingin bertanya di antara para pahlawan di dunia, melihat semua pahlawan di zaman dahulu dan modern, siapa yang dapat menandingi mereka? Tidak, karena pertempuran sebelumnya antara 9 alam, kubu alam sunyi kuno selalu menderita kekalahan telak, mereka telah ditekan, dihina, diinjak-injak, dan tidak mampu mengangkat kepala. Tapi sekarang, sekelompok monster tua, dengan mengandalkan kerja keras dan prestasi mereka, dapat dengan tidak hati-hati memfitnah, menekan, memerintah, dan mengincar diri mereka sendiri. Ini. Betapa tidak masuk akalnya, betapa konyolnya. Ledakan. Di lapangan, pertempuran semakin intensif, darah memenuhi udara, dan niat membunuh mengguncang dunia. Monster tua kuasi kaisar terus berjatuhan, atau tubuh mereka terkoyak, atau dada mereka tertusuk, atau jiwa mereka hancur, atau kepala mereka langsung dipenggal. Tragis, berdarah, kejam, mengejutkan. Sun Ji, Nyonya Mu, dan Ling Xiaozi semuanya telah mundur dari pertempuran, tidak mungkin bagi mereka untuk membantu makhluk menakutkan itu menghadapi Gu Liangku dan yang lainnya. Namun, ketika mereka melihat rekan-rekan yang telah bertempur bersama dalam pertempuran berdarah dan berperang melawan musuh asing bersama-sama, jatuh satu persatu di depan mereka, tangan dan kaki mereka menjadi dingin, dan hati mereka jatuh ke dalam perjuangan yang sengit, penderitaan. Bisakah Anda menyalahkan Lin Sun karena terlalu kedinginan? Tidak bisa. Dari awal hingga akhir, Lin Sun telah menjadi sasaran dan ditekan. Jika tidak, Sun Ji dan yang lainnya tidak akan bisa membantu Lin Sun menghentikan monster tua itu sekarang. Kata keserakahan itu seperti iblis dalam diri generasi kita, merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Ling Xiaozi mengeluh. Teman kecilku, bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Sun Ji tidak tahan lagi. Mata kaisar kuasi yang kasar dan heroik ini memerah saat ini, dan ada rasa bersalah dan memohon dalam suaranya. Permintaan ini agak berlebihan untuk Lin Sun, tapi Sun Ji benar-benar tidak bisa menontonnya lagi. Korbannya terlalu banyak, yang akan menjadi pukulan besar bagi tembok besar di Guan, dan akan membuat musuh di luar wilayah menertawakan Anda. Teman kecil, tolong hentikan. Nyonya Mu juga berbicara dengan cemas. Di lapangan, kecuali Gu Liangku yang masih bertarung sengit dengan wanita berbaju merah, lebih dari separuh monster tua lainnya telah terbunuh atau terluka, dan satu-satunya yang tersisa sedang berjuang keras dan hampir kehilangan dukungan. Lin Sun terdiam beberapa saat, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya senior, menurut Anda apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Sun Ji, Nyonya Mu dan yang lainnya semuanya terkejut, lalu menggelengkan kepala, semua orang memiliki ekspresi yang rumit, dan mereka tidak berani menatap Lin Sun. Hal ini tentu saja bukan salah Lin Sun. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melakukan kesalahan, dia selalu melawan secara pasif. Mereka benar-benar mengecewakanku. Lin Sun berbicara lagi, memandang Gu Liangku di kejauhan, ekspresinya tenang, dan berkata, saya benar-benar ingin tahu, jika musuh dari 8 domain menawarkan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, akankah monster tua ini memilih untuk mengkhianati dan bergabung dengan musuh asing karena keserakahan? Akankah mereka berani menghancurkan Imperial Pass dan tembok besar untuk menjadi seorang kaisar? Kalimat ini mengejutkan dan memilukan. Ekspresi Sun Ji dan yang lainnya berubah, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Meskipun kata-kata Lin Sun adalah sebuah hipotesis, siapa yang tidak peduli setelah melihat adegan berdarah hari ini? Ya, sehelai daun es dan salju bisa membuat monster tua ini menjadi gila dan mengincar junior dengan segala cara. Jika musuh di luar wilayah juga mengambil kesempatan seperti itu, monster tua ini siapa yang bisa menahan keserakahan batin mereka? Namun, demi semua senior, saya bisa memberi mereka kesempatan. Dengan mengatakan itu, Lin Sun mengangkat daun es dan salju di tangannya dan melihat ke medan perang. Sudah cukup, kembalilah. Makhluk menakutkan itu jelas masih memiliki niat yang belum terpenuhi. Mereka tidak peduli berapa banyak kaisar kuasi yang mereka bunuh atau seberapa besar dampak serius yang akan mereka timbulkan terhadap tembok besar di Guan. Tapi mereka tidak berani untuk tidak menaati kata-kata Lin Sun. Suara mendesing. Tombak perunggu berlumuran darah adalah yang pertama menarik tangannya dan tiba-tiba terbang ke dedaunan es dan salju. Tak lama kemudian, sejumlah makhluk menakutkan seperti naga ular piton emas, musang petir, dan burung hitam seputih salju pun kembali silih berganti. Dari awal hingga akhir tidak ada kendala yang ditemui. Karena lawan mereka telah terbunuh hingga hati dan kantong empedunya terbelah, dan akan segera roboh. Di lapangan, sekelompok monster tua sangat ketakutan hingga terbunuh, jiwa mereka telah diusir, dan mereka berada di ambang kehancuran. Ketika mereka melihat makhluk menakutkan disingkirkan oleh Lin Sun, monster tua ini hanya punya satu perasaan. Sisa hidup. Mereka terengah-engah, ekspresi mereka berubah,
keserakahan di hati mereka telah lama digantikan oleh rasa takut, dan mereka memandang Lin Sun dengan ketakutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Sejauh ini, di antara monster tua yang terlibat dalam operasi ini, 4 kaisar kuasi telah tewas, dan 7 raja suci telah kehilangan jiwa mereka. Korbannya sungguh tidak tertahankan. Tidak ada yang meragukan bahwa jika pertempuran terus berlanjut, korban jiwa akan semakin besar. Sun Ji, Nyonya Mu, Ling Xiaozi dan yang lainnya merasa lega, bersyukur, dan juga kesedihan yang tak terlukiskan. Monster-monster tua yang mati itu tidak mati di medan perang, tapi mati dalam pertarungan internal karena keserakahan di dalam hati mereka, sungguh menyedihkan untuk menghela nafas. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah ketika wanita berpakaian merah hendak berhenti dan mundur, Gu Liangku menolak untuk melepaskannya. Ledakan, ekspresinya pucat, sikapnya gila, dan dia memegang tombak perak, dia seperti dewa perang yang marah, mengejar dan memukuli wanita berpakaian merah. Hal ini membuat banyak orang mengubah ekspresi mereka, menyadari bahwa Gu Liangku jelas tidak mau dan sangat marah, dan tidak berniat berhenti di sini. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Cahaya dingin yang menakutkan melintas di mata indah wanita berbaju merah, dan rambutnya dipenuhi rambut hijau, di sekujur tubuhnya, miliaran energi pedang, kabur seperti kabut dan hujan, beredar dan berdentang. Dalam sekejap mata, serangan Gu Liangku dikalahkan dan ditekan oleh wanita berpakaian merah. Aku melihatnya berjalan di kehampaan, pakaian merahnya bergulung-gulung seperti gelombang darah, energi pedangnya mengalir secara vertikal dan horizontal, seperti pendekar pedang yang luar biasa dan mempesona. Sikap menyendiri, dingin, dan tajam seperti itu sudah cukup membuat dunia takjub. Lin Sun tidak menghentikannya. Tidak peduli apakah Gu Liangku berjuang mati-matian karena marah, atau karena dia punya tujuan lain. Karena dia tidak berniat mundur meskipun menghadapi kesulitan, bagaimana mungkin Lin Sun mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian? Penghentian sebelumnya sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia toleransi. Jika tidak, jika bukan karena Sun Ji, Nyonya Mu, dan lainnya, mustahil baginya untuk menghentikan pertempuran hari ini. Ledakan. Di langit, Gu Liangku berada dalam situasi yang mengerikan. Dia benar-benar tertekan, dan energi pedang yang tak terbatas menutupi dirinya, membuatnya kerdil jika dibandingkan. Semua orang dapat melihat bahwa bahkan sebagai orang nomor 1 di tembok besar Imperial Pass, Gu Liangku jelas lebih rendah daripada wanita berpakaian merah dalam tantangan langsung. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Gu Liangku juga akan jatuh. Banyak orang merasa gugup. Tuan Gu, masalahnya sudah sampai pada titik ini, mengapa Anda masih bersikeras untuk membunuh? Sun Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras. Diam. Ekspresi Gu Liangku menjadi semakin pucat, dan matanya menyala-nyala karena amarah yang membara. Saat ini, jika dia mengaku kalah, bukankah itu sama dengan mengakui bahwa dia lebih rendah dari orang lain? Dia, Gu Liangku, secara pribadi datang ke Yangguan, berniat untuk menghukum seorang junior, tetapi pada akhirnya dia kembali dengan malu dan tercela. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk mendapatkan pijakan di tembok besar di Guan? Saudara Gu, mengapa kita tidak menyerah satu langkah saja? Kita semua adalah anggota Kam Hutan Belantara kuno. Jika kita terus membunuh seperti ini, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi musuh di luar wilayah? Ling Xiaozi juga angkat bicara, memberikan kata-kata persuasi. Kamu takut dengan hal kecil itu, apa menurutmu aku akan sama denganmu? Gu Liangku berteriak dengan kasar, ekspresinya menjadi ganas. Orang-orang tua ini sebenarnya menasihatinya untuk menundukkan kepala dan mengaku kalah, yang sungguh memilukan. Jelas kamu salah, tapi kamu lebih baik mati daripada mengubahnya demi muka. Tidak ada kekurangan hal semacam ini di dunia. Lin Sun mencibir. Anak kecil, aku akan membuatmu terlihat baik nanti. Gu Liangku tampak serius. Pada saat ini, dia seolah-olah dia benar-benar gila dan tidak punya akal sama sekali. Cukup, apakah kamu tidak merasa malu, Gu Liangku? Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar di kejauhan, seperti guntur, mengguncang seluruh tempat dan membuat banyak orang gemetar. Saya melihat seorang laki-laki berjubah Konghucu, bertubuh kurus dan berlengan anggun, berjalan dari kejauhan, penampilannya setinggi gunung yang megah, dan auranya sekuat lautan luas. Tuan Shen, Sun Ji dan monster tua lainnya semuanya segar kembali, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Pada saat yang sama, warna aneh muncul di mata hitam Lin Sun. Saat itu, Tuan Shen mengenakan pakaian linen kasar dan memiliki temperamen biasa, ia mengajarkan keterampilan mengukir batu di toko yang pendek dan biasa. Tapi sekarang setelah mereka bertemu lagi, Lin Sun menemukan bahwa gaya sejati Tuan Shen begitu luhur dan tak tertandingi. Memalukan haha, kamu orang tua datang ke sini untuk melihat lelukonku,
Kan sejak kamu datang ke tembok besar di Guan, bagaimana kamu bisa menatapku sekarang aku dalam masalah? Akan aneh jika tidak mengambil kesempatan untuk menambah penghinaan pada luka. Gu Liangku menengadah ke langit dan tertawa, tapi ekspresinya terlihat sangat garang. Kedatangan Tuan Sen, bukannya menenangkannya, malah membuatnya menjadi semakin mania seolah-olah dia telah distimulasi. Tuan Sen melihat pemandangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas hentikan. Demi kita sebagai kawan, jangan mempersulitku. Persekutuan berarti setiap orang bekerja untuk tanah air kuno dan merupakan anggota dari jalur yang sama. Ini terlalu sulit bagimu. Berapa kali kamu mempersulitku dalam 3 tahun terakhir? Gu Liangku menjadi semakin marah, seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya, dan dia tidak peduli sama sekali. Kali ini, aku hanya ingin menghukum seorang junior, tetapi kamu secara pribadi langsung menentangnya. Apakah kamu tidak menargetkanku? Tepat ketika Tuan Sen hendak mengatakan sesuatu, Gu Liangku berteriak tidak perlu mengatakan apapun. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini hari ini untuk mengakhirinya sepenuhnya? Ledakan. Tiba-tiba, auranya berubah tiba-tiba, dan gumpalan darah mengalir keluar dari topi roh surgawinya. Yesus! Ada seruan di lapangan, dan gumpalan darah yang tidak mencolok itu berubah menjadi awan merah, menembus langit, menyebabkan beberapa bintang yang mengelilingi kota kekaisaran jatuh, dan meledak dengan keras. Darah kaisar yang sebenarnya. Ini mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Siapapun yang menginjakan kaki di alam kekaisaran adalah eksistensi paling kuat di dunia, yang mampu mengejutkan masa lalu dan masa kini, serta mengendalikan kekuatan tertinggi. Dan darah sejati kekaisaran ini, belum lagi gumpalan, bahkan setetes pun, dipenuhi dengan kekuatan dan misteri alam kekaisaran, cukup untuk mempesona langit dan menekan semua orang. Namun, darah berharga dari Imperial Dao tidak mudah diperoleh. Karena tercetak dengan kekuatan Dao yang sebenarnya milik alam kekaisaran, setiap tetes adalah harta yang tak ternilai harganya dan langka di dunia. Tapi sekarang, Gu Liangku menjadi gila, mengorbankan darah kaisar yang sebenarnya dan menyatukannya ke dalam tubuhnya sendiri, jelas bahwa dia akan mempertaruhkan segalanya. Brengsek, wajah wanita berbaju merah sedikit berubah, dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya yang indah. Kekuatan darah sejati dari jalur kaisar sebanding dengan kekuatan seorang kaisar sejati, bahkan mereka yang dikatakan sebagai kaisar semu, bahkan kaisar setengah langkah, hanya dapat menghindari keunggulannya dan tidak berani menantangnya. Ledakan. Dalam sekejap, aura Gu Liangku terus meningkat, seolah-olah dia datang ke alam kekaisaran yang sebenarnya, banyak monster tua yang tercekik, dan hati mereka bergetar, seperti semut yang ditatap oleh naga di langit. Tekanan tak terlihat itu sangat menakutkan. Hal kecil, aku akan membunuhmu dulu. Suara Gu Liangku bergemuruh, menstimulasi ke segala arah. Dia mengambil langkah maju, dan kekuatan mengerikan yang luar biasa menyapu Lin Sun. Biasanya, tidak mungkin bagi wanita berbaju merah untuk memblokirnya, jadi merupakan ide yang paling bijaksana untuk menghindari tepiannya. Namun sayangnya, pada saat ini, dia tidak ragu-ragu menyerang dengan seluruh kekuatannya, menghalangi Gu Liangku. Bas dengungan. Miliaran energi pedang berkabut bersinar dengan kilau yang aneh dan megah, menyebar seperti langit dan matahari. Makna pedang itu sangat dalam dan kekuatannya sangat menakutkan, menembus 9 langit dan 10 bumi. Namun dalam sekejap, Gu Liangku hancur berkeping-keping dengan telapak tangan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping, tidak mampu menghentikan Gu Liangku sama sekali. Bahkan wanita berbaju merah pun terpesona oleh kekuatan telapak tangan ini, seperti perahu kesepian yang terhempas ombak badai. Wajah wanita berbaju merah berubah drastis. Di lapangan, ada seruan yang tak ada habisnya, dan semua orang terkejut. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Saat ini, Gu Liangku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit energi yang menakjubkan, ribuan mil angin yang menyenangkan. Tuan Sen tiba, dengan ekspresi serius di wajahnya, lengan dan jubahnya melambai dengan keras, dan segumpal aura seperti angin sepoi-sepoi, membawa kekuatan langit dan bumi, kekuatan gunung dan sungai, dan semangat keagungan, jalan menderu. Senang dan nakal, gajah tidak terlihat. Minggir. Gu Liangku meraung, dan tombak besar itu menyapu, membelah dunia, dengan potensi untuk melenyapkan 8 kehancuran. Ledakan. Tuan Sen menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi juga dengan mudah tersapu, sosoknya juga terguncang dan terhuyung mundur, dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Mengambil kesempatan ini, Gu Liangku sudah mulai membunuh Lin Sun. Ia terlihat sangat marah, namun nyatanya ia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Alasan kenapa ia putus asa untuk berjuang sampai akhir sebagian terkait dengan mempertahankan keagungan dirinya, namun yang lebih penting adalah untuk merebut es dan daun salju. Dia sudah setengah jalan menuju alam kaisar, dan hanya tinggal satu kesempatan lagi untuk melangkah ke ambang kaisar yang sebenarnya.
Ketika dia mengetahui bahwa daun es dan salju dapat mendekati jalan menuju alam kaisar yang sebenarnya, dia sudah bertekad untuk menang, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Sama seperti makhluk menakutkan di hutan Murbei, mereka bertahan dan bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa akhir untuk memanfaatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung segala bencana. Semakin kuat orang-orang seperti Guliangku yang sangat dekat dengan kerajaan, mereka menjadi semakin paranoid, bukan karena keserakahan, tetapi karena mereka ingin mencari jalan menuju Kaisar Agung. Adapun kendala yang dia temui dalam prosesnya, ditakdirkan tidak mungkin dia mundur. Ini adalah pemikiran Guliangku yang sebenarnya. Adapun kegilaan dan amarah, ada juga beberapa, tapi itu tidak cukup untuk mempengaruhi pikiran dan kemauan orang seperti dia. Dan sekarang, dia akan berhasil. Setelah kematian Lin Sun, ia tidak hanya bisa mendapatkan daun es dan salju, namun ia juga mampu mengendalikan lebih dari selusin makhluk menakutkan, termasuk wanita berbaju merah, bisa dikatakan ia membunuh dua burung dengan satu batu. Hal kecil, mati. Di tengah teriakan keras itu, Guliangku membunuhnya tanpa ragu-ragu. Kaisar setengah langkah seperti itu telah mengilhami kekuatan darah kaisar yang sebenarnya, dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Lin Sun memanggil semua makhluk menakutkan dari es dan salju pergi lagi, ditakdirkan mustahil untuk menghentikannya. Baik wanita berbaju merah maupun Tuan Shen telah diusir, bahkan jika mereka ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Adapun monster tua lainnya, mereka telah ditakuti oleh kekuatan mengerikan Guliangku, dan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, waktu seolah berhenti, dan itu sangat berbahaya. Hidup dan mati mungkin terpisah pada saat ini. Namun, Lin Sun tidak menyerah, dia juga tidak takut, dia bahkan tidak menunjukkan emosi apapun. Cuma di tangannya, entah kapan ada token tambahan. Ini adalah domino abu-abu, sangat tidak mencolok, tetapi seberat gunung suci kuno, Lin Sun hanya bisa memegangnya di telapak tangannya dengan menggunakan kekuatannya. Ledakan. Tidak ada kesempatan bagi Lin Sun untuk bereaksi. Faktanya, di bawah tekanan mengerikan dari Guliangku, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rasanya seperti sehelai jerami yang jatuh ke laut, akan hancur berkeping-keping. Sun Ji, Nyonya Mu, dan Ling Xiaozi semuanya memiliki mata yang hampir pecah. Ekspresi Tuan Shen juga berubah drastis, dan hatinya ragu-ragu, dia tidak menyangka Guliangku akan begitu ganas dan putus asa. Selain itu, Guliangku juga memiliki hal-hal yang menantang surga seperti darah kaisar yang sebenarnya. Hal ini membuat Tuan Shen lengah. Tubuh wanita berbaju merah memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Lin Sun telah berspekulasi tentang pikirannya, dan dia tidak pernah benar-benar berbicara. Jika Lin Sun meninggal, dia akan merasa sangat menyesal. Lin Sun ibarat lampu yang menerangi ruangan gelap, jika padam maka seluruh rumah juga akan ikut gelap. Dan dia adalah kamar gelap ini. Tapi ketika semua orang berpikir bahwa Lin Sun akan dikutuk kali ini, gelombang tidak jelas diam-diam menyebar dari kartu domino di telapak tangan Lin Sun. Dalam sekejap, kehampaan tampak stagnan, segala sesuatu tampak membeku, dan dunia antara langit dan bumi jatuh ke dalam keadaan hening yang aneh. Rasanya segala sesuatu di dunia dan dunia manusia membeku saat ini. Paksaan Guliangku yang ada di mana-mana dan menakutkan tidak kebal terhadapnya, dan itu membeku dan terhenti di sana. Kemudian, sosok kurus, wajah keriput, sepasang mata segitiga, dan seorang lelaki tua yang sangat kotor dan jorok muncul di tempat itu begitu saja. Ledakan. Ketika sosoknya muncul, keadaan stagnan yang aneh antara langit dan bumi tiba-tiba runtuh dan semuanya kembali normal. Tapi semua orang merasa sangat aneh, karena sosok kurus dan jorok itu muncul begitu tiba-tiba. Nah, tembok besar di Guan, hehehe, saya hitung dengan jari, sudah lama sekali saya terakhir ke sini. Orang tua itu menghela nafas, menangkupkan tangan di belakang punggungnya, menghela nafas berulang kali, dan memandang para pahlawan di sekitarnya seolah-olah mereka bukan apa-apa. Hal yang paling mengejutkan adalah tekanan mengerikan yang dimiliki Guliangku, tidak peduli bagaimana serangannya, runtuh dan menghilang begitu mencapai tempat lelaki tua itu berdiri. Salju mencair ke dalam air, dan sapi lumpur mengalir ke laut, tidak lebih dari itu. Sosok ini secara alami adalah lelaki tua kesepian yang hidup dalam pengasingan di Biro Pegang Bintang dan Bulan Tidur Kekaisaran Xi Yao di alam bawah. Dalam sekejap, pupil mata Guliangku menyusut, makhluk tua ini jelas bukan makhluk hidup, hanya jejak kemauan. Apalagi nafasnya tidak bisa diperhatikan sama sekali, seperti ditinggalkan di jalan besar. Namun kebetulan keinginan seperti itu bagaikan parit yang membentang di langit biru abadi, yang tidak dapat digoyahkan. Ini, Sun Ji, Nyonya Mu, Ling Xiaozi dan yang lainnya tercengang dan hampir tidak percaya. Itu sudah merupakan momen hidup dan mati yang berbahaya, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi.
Untuk sesaat, mereka tidak dapat bereaksi. Ternyata anak ini masih punya kartu truf. Mata Tuan Sen berbinar-binar, dan dia akhirnya melepaskan ketegangan hatinya, hanya memikirkan pemandangan yang sangat mendebarkan tadi, bahkan dia merasa takut. Benar saja, apa yang dikatakan Jin Chan benar. Betapapun lemahnya keturunan Fang Chunsan sekarang, tidak mungkin dia akan menderita seperti ini. Wanita berbaju merah bergumam di dalam hatinya, sepasang mata indah seperti mimpi dipenuhi warna-warna cemerlang. Adapun monster tua lainnya yang hadir, mereka semua tercengang. Sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Berapa banyak kartu dan rahasia yang disembunyikan anak itu di tangannya. Pada saat yang sama, Lin Sun menghela nafas lega. Ketika dia berada di alam bawah, Du Shou pernah memberinya sebuah token, takut dia bisa menggunakan token ini untuk menyelamatkan nyawanya ketika dia memasuki medan perang pembunuh darah dan menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Menurut Du Shou, di bawah kerajaan kaisar, domino ini bisa memakan apa saja, jangan dianggap remeh kecuali soal hidup dan mati. Alasannya sederhana, karena token ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Namun, setelah memasuki medan perang pembunuh darah, Lin Sun mampu mengatasi semua bahaya yang dia temui di sepanjang jalan, sebaliknya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan token ini, dan itu telah disimpan olehnya hingga hari ini. Tapi sekarang, ini akhirnya berguna. Cek-cek, tidak heran kamu memintaku untuk keluar. Aku telah mencapai alam suci, tapi aku ditekan oleh alam kaisar setengah langkah. Situasi ini memang terlalu berbahaya. Pada saat ini, Du Shou berdiri tegak, menyipitkan mata segitiganya, mengamati seluruh tempat, dan akhirnya mendarat di Guliangku. Dengan nada meremehkan, dia mencibir. Omong-omong, kaisar setengah langkah ini terlalu tidak tahu malu. Setelah berlatih sampai sekarang, dia masih berperang untuk menghadapi bayi kecil. Apa kamu tidak merasa malu? Wajah Guliangku menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, rekan Tao, kamu menghalangi jalan. Peluangnya cepat berlalu. Bagaimana dia bisa rela menyerah pada kesempatan yang akhirnya dia miliki dengan darah asli Kaisar Rilem? Dia telah memberikan segalanya dan menyinggung segalanya. Saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan jika ada dewa dan Buddha berdiri di depannya, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka dengan seluruh kekuatannya. Faktanya, begitu kata-kata itu terucap, Guliangku mengambil tindakan dengan berani. Ledakan. Sebuah tombak perak terbang melintasi langit, seperti naga marah berwarna putih keperakan yang membubung ke langit, dan disertai dengan suara yang memekakkan telinga, ia keluar dengan keras. Hanya melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat banyak monster tua gemetar. Tapi menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Du Shou mengambil sendok yang kotor dan berminyak entah dari mana dan menghancurkannya dengan santai. Gerakannya sama terampilnya seperti membalik panci untuk menumis. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga bergema, dan yang mengejutkan adalah tombak perak itu berdengung saat dipukul dan hampir terbang. Seluruh tubuh Guliangku terguncang, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, ekspresinya sudah dipenuhi ketakutan. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki oleh secercah tekad? Mungkinkah orang tua yang sangat ceroboh ini karena dia belum mencapai alam kekaisaran yang sebenarnya? Semua monster tua, termasuk Tuan Sen dan wanita berpakaian merah, merasa pusing saat ini. Mengambil sendok dan memaksa kembali seorang kaisar semu yang telah memurnikan kekuatan darah kaisar. Gambar ini sungguh aneh sampai ekstrim. Bahkan Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, bagaimana orang tua pemarah ini bisa begitu kejam. Kamu belum menjadi seorang kaisar, jadi perjuanganmu sia-sia. Darah asli setingkat kaisar yang kamu pinjam itu aneh, jahat, dan mendominasi. Jika aku membacanya dengan benar, itu pasti hanya sisa darah asli yang tersisa, di belakang oleh kaisar darah hitam ketika dia pertama kali menjadi kaisar. Jika itu adalah darah asli dari sosok setingkat kaisar yang telah mencapai titik mustahil dan tidak berdaya, mungkin dia masih bisa mendapatkan ketajamanku. Du Shou mencibir, pipinya yang keriput dan kurus dipenuhi rasa jijik yang tak terselubung. Beberapa kata itu sama mengejutkannya dengan monster tua yang hadir, dan mereka semua terkejut. Untuk mengidentifikasi begitu banyak rahasia hanya melalui segumpal darah kaisar. Terlebih lagi, apa yang dimaksud dengan tak berbentuk dan tanpa hukum di alam kekaisaran? Semua ini sepertinya secara diam-diam menunjukkan bahwa Du Shou kemungkinan besar adalah eksistensi setingkat kaisar sejati, dan dia bahkan mungkin mengenal kaisar darah hitam. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Perlu dicatat bahwa ini hanyalah jejak dari keinginannya, jika wujud aslinya ada di sini, betapa menakutkannya dia. Kamu hanya sedikit kemauan, namun kamu berani berbicara begitu keras. Ledakan. Guliangku menyerang lagi, auranya menjadi semakin menakutkan,
dan seberkas cahaya darah menyapu dari topi roh surgawinya, seolah-olah kekuatan alam kekaisaran menyebar di udara, mengancam dunia. Dia melambaikan tombak besarnya dan datang dengan pembunuhan besar-besaran. Sungguh konyol menjadi paranoid dan menaruh harapanmu untuk menjadi seorang kaisar pada objek eksternal yang ilusi. Du Shou tertawa, gerakannya tidak lambat, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ledakan, dunia bergetar, dan kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan menyapu seluruh tubuh Gu Liangku. Di saat yang sama, Du Shou melangkah maju, mengambil sendok dan menghantamkannya ke kepala dan wajahnya. Bang 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 terdengar suara tumpul, dan pemandangan luar biasa muncul dengan setiap pukulan sendok, kekuatan di sekitar tubuh Gu Liangku runtuh, dan sosoknya roboh dan menyusut. Ketika kekuatannya benar-benar hancur dan hancur, sosoknya menyusut hingga berukuran 3 inci, seperti belalang, yang ditutupi sendok. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak dan mengaum, dia tidak bisa keluar dari sendok. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua monster tua menarik napas dan menelan ludah. Keberadaan mengerikan macam apa ini? Seorang master yang menempati peringkat pertama di tembok besar Imperial Pass telah meminjam kekuatan darah asli alam kekaisaran, di depannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Ini sungguh luar biasa. Dan apa hubungannya dengan Lin Sun? Bahkan Lin Sun sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut bibirnya. Orang tua ini, Du Shou, begitu kuat hanya dengan sedikit kemauannya, jadi seberapa menakutkankah kultivasi aslinya? Entah kenapa, Lin Sun teringat apa yang pernah dikatakan oleh Raja Pembunuh Darah Zhao Tailai. Orang tua ini adalah satu-satunya monster tua yang telah melepaskan jalannya dan mengolah dirinya sendiri. Meskipun dia tampaknya tidak memiliki kultivasi sama sekali, tidak ada seorang pun di dunia bawah ini yang dapat membunuhnya. Singkatnya, jalan Du Shou harus dikaitkan dengan meninggalkan jalan besar dan mengkultivasi diri sendiri. Tidak heran jika tidak ada yang bisa melihat melalui kultivasinya. Karena dia sudah lama menyerah pada jalan raya yang dicari semua orang. Ada keheningan di tempat itu, kecuali Gu Liang, yang tertutup sendok, mengaum dengan bebas, suaranya penuh amarah, keengganan dan ketakutan. Tampaknya bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan sepenuhnya. Du Shou berpikir sejenak dan menghela nafas. Membunuhmu itu mudah, tapi sulit untuk membuatmu tetap hidup. Bagaimanapun, karena ini adalah tembok besar di Guan, aku akan bertindak sesuai dengan aturan tembok besar di Guan dan menekanmu selama 10.000 tahun pertama. Ledakan. Dia mengguncang sendok di tangannya, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan meremas Gu Liangku menjadi sebuah manik. Manik itu dikelilingi oleh cahaya Tao yang tidak jelas. Kemudian, Du Shou sepertinya merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, jejak sisa Kaisar Iblis Wuxin masih ada di sini. Pembunuh berdarah dingin dengan tangan berlumuran darah ini benar-benar tergila-gila. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan Gu Liangku, yang telah ditekan menjadi manik, tiba-tiba terbang di udara dan menghilang ke dalam tembok besar di Guan yang luas. Tidak diragukan lagi, Gu Liangku benar-benar ditekan. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas dalam hati. Orang pertama di tembok besar di Guan telah direduksi menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin orang tidak merasa sedih? Hanya Lin Sun yang mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, Gu Liangku harus dibunuh. Meskipun orang ini adalah orang nomor 1 di tembok besar di Guan, dia berpikiran sempit dan disengaja, untuk merebut harta karun itu, metodenya bahkan lebih brutal dan tercela. Jika dia tidak memiliki kartu truf di tangannya kali ini, dia ditakdirkan hanya memiliki satu konsekuensi, dan itu adalah kematian. Dalam keadaan seperti itu, Lin Sun tentu saja tidak mau melepaskan Gu Liangku. Pada saat ini, Du Shou berbalik, dengan sedikit kesepian di ekspresinya, dan mendesah pelan. Wah, bukannya aku tidak akan membantumu membunuh orang, hanya saja aku tidak pernah melanggar peraturan di tembok besar di Guan, dan aku tidak bisa membuat pengecualian kali ini. Kalau tidak akan ada gunanya, berbeda dengan menamparkan wajah sendiri. Tapi yakinlah, sejak saat itu, selama 10.000 tahun, orang itu akan menderita penderitaan dan penyiksaan tanpa akhir, yang sebenarnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kematian bisa menjadi akhir dari dunia, tapi hidup terkadang lebih menyakitkan daripada kematian. Semua monster tua diam. Jika Du Shou menilai Gu Liangku secara menyeluruh, apa yang menunggu Gu Liangku adalah penindasan dan penderitaan selama 10.000 tahun. Bagi orang kuat yang sangat dekat dengan alam kekaisaran, 10.000 tahun terlalu lama, dan dia akan kehilangan terlalu banyak. Sayang sekali menggunakan kartu trufmu hanya akan menghasilkan hasil seperti ini. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan menyimpannya untuk digunakan nanti. Lin Sun hanya bisa menerimanya. Du Shou tertawa, memalingkan wajahnya, dan mendengus. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, token ini digunakan untuk menakut-nakuti orang. Segera,
Dia sepertinya menyadari sesuatu dan menatap Lin Sun dengan heran, jika anak ini berani mengatakan ini, bukankah itu berarti bahkan tanpa menggunakan kekuatannya sendiri, dia masih memiliki cara lain untuk menyelesaikan situasi berbahaya sekarang. Kita tidak punya banyak waktu, jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan Anda bahwa jika Anda pergi ke jalan kuno langit berbintang di masa depan, Anda harus berhati-hati terhadap Kaisar Darah Hitam Pluto. Orang tua ini adalah seorang sosok kejam yang melakukan segala yang dia bisa ketika dia masih muda. Bahkan jika dia menjadi seorang kaisar, dia akan tetap berhati-hati. Jika Anda penuh dengan niat buruk dan diincar olehnya, tidak peduli apakah Anda seorang semut atau seorang kaisar, dia pasti akan membalas dendam sepenuhnya. Du Shou mengirim pesan untuk memperingatkan. Sosoknya berangsur-angsur kabur, dan ketika suaranya menghilang, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan seperti gumpalan asap, menghilang sepenuhnya. Domino di tangan Lin Sun juga hancur total dengan suara berderak. Lin Sun tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa bagi semua dunia di dunia, keberadaan seperti apa alam bawah tempat kekaisaran Si Yao berada. Ada Guiksu, salah satu dari 4 reruntuhan besar, gundukan kuburan, hutan Murbei yang misterius, serta barang antik yang misterius dan menakutkan seperti Du Shou dan pendeta tua dari platform pengamatan bintang. Bahkan ibunya Luo Qingxun dan Tuan Lu tidak muncul di tanah air kuno ketika mereka datang dari sisi lain langit berbintang, juga tidak muncul di 8 alam lainnya, mereka hanya tertidur di alam bawah. Misteri macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Lin Sun tertegun dan diam. Monster tua lainnya di lapangan merasa lega, dan seluruh tubuh merasa rileks. Baru saja, apakah itu Gu Liangku atau Du Shou, mereka semua berada di bawah tekanan berat, membuat mereka merasa tidak nyaman. Sekarang, akhirnya, Anda bisa bersantai. Hanya saja ekspresi setiap orang rumit. Sun Ji, Nyonya Mu, Ling Xiaozi dan yang lainnya dikejutkan oleh rahasia di Lin Sun, ada begitu banyak rahasia sehingga mereka semua merasa tidak dapat memahaminya. Monster-monster tua yang telah ditekan oleh sekelompok makhluk menakutkan semuanya terlihat ketakutan yang mendalam. Gu Liangku adalah orang nomor 1 di tembok besar Imperial Pass. Dia bahkan menggunakan darah asli kekaisaran, tetapi hasilnya tetap saja kekalahan yang menghancurkan dan dia langsung ditekan selama 10.000 tahun. Wanita berbaju merah itu tersenyum pelan. Dia tahu bahwa pilihannya benar. Ruangan gelap selama berabad-abad diterangi oleh cahaya. Tanpa banyak bicara, dia berubah menjadi bunga pedang 1000 bulu merah menyala dan menyapu daun es dan salju di telapak tangan Lin Sun. Tuan Shen menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Lin Sun sambil tersenyum. Teman kecilku, sudah lama tidak bertemu. Di aula utama, Lin Sun dan Tuan Shen duduk di lantai. Para pahlawan telah bubar, tetapi setelah mengalami pertempuran yang luar biasa, mendebarkan, dan berdarah, semua orang harus tenang. Tuan Shen terdiam lama, lalu tersenyum tipis. Kali ini bukan salahmu. Bahkan jika kamu melanggar aturan tembok besar di Guan, kamu bisa dimaafkan, jadi kamu tidak perlu merasakan tekanan. Lin Sun menghela nafas. Saya tidak bisa berbicara tentang tekanannya, tapi saya merasa sedikit kecewa di dalam hati. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa karakter seperti Gu Liangku masih bisa dianggap sebagai orang nomor 1 di tembok besar. Tuan Shen berkata ini sangat sederhana. Yang pertama adalah dia telah melangkah ke setengah langkah kerajaan dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Yang kedua adalah dia senior dan telah hidup paling lama. Anda harus tahu ini adalah medan perang garis depan. Bahkan jika kamu adalah seorang kaisar semu, ada saatnya untuk jatuh. Katakan saja dalam 10.000 tahun terakhir, total 377 kaisar kuasi telah jatuh di tembok besar di Guan. Korbannya tidak tertahankan. Di antara orang-orang kuat yang meninggal, ada banyak yang lebih kuat dari Gu Liangku, tapi mereka bisa bertahan sampai sekarang. Tapi yang ada hanya Gu Liangku. Berbicara tentang hal ini, Tuan Shen berpikir sejenak dan melanjutkan mampu bertahan sampai sekarang tidak sesederhana keberuntungan. Anda harus memiliki kemampuan untuk menandinginya. Lin Sun tidak mengomentari hal ini dan tidak membahas topik ini lagi, sebagai gantinya, dia mengeluarkan surat yang diminta oleh Tuan Miaoxuan untuk dibawanya dan menyerahkannya kepada Tuan Shen. Setelah membaca surat itu, mata Tuan Shen tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah dia tidak percaya dan pada saat yang sama sangat lega. Dia berdiri, membungkuk dan berkata, "Terima kasih, teman kecil." Lin Sun tertangkap basah dan segera berdiri dan berkata, "Senior, mengapa kamu mengatakan ini?" Tuan Shen tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena surat ini, saya tidak akan tahu bahwa dalam pertempuran 9 alam ini, kamp hutan belantara kuno kita memenangkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teman kecil saya sekarang menjadi 9 medan perang alam." Suara itu penuh kekaguman dan emosi. Ini memang kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, siapapun yang mendengarnya pasti merasa heboh dan heboh.
Ini bukan kesalahan junior ini saja. Lin Sundao. Tuan Sen tertawa riang Anda, jangan rendah hati. Miao Xuan bertanggung jawab atas Chun Qiubi dan King Shishu. Dia tidak pernah berani menyombongkan diri. Dia sudah menceritakan semuanya kepada saya di suratnya. Bagaimana mungkin saya tidak menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu ingin meraih kemenangan besar semua berkat dirimu sendiri? Berbicara tentang ini, kilatan tekad muncul di antara alisnya. Masalah ini harus dijelaskan kepada semua orang di tembok besar di Guan. Qiu Laodao, Guliangku termasuk Mingzi, betapa seriusnya kesalahan yang mereka buat. Tuan Sen bertanya lagi, ngomong-ngomong, mengapa kamu bersikeras datang ke medan perang garis depan kali ini? Miao Xuan juga menyuruhku untuk menjagamu. Lin Sun mengeluarkan daun es dan salju dan berkata, seorang senior memintaku untuk membawakan ini. Karena itu, dia memberitahu instruksi pemuda Jin Chan satu persatu. Setelah Tuan Sen memahami semua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan dingin, Guliangku ini hampir menghancurkan peristiwa besar tembok besar di Guan. Pada titik ini, Lin Sun merasa sangat santai. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan, dan dia akhirnya memenuhi kepercayaan pemuda Jin Chan. Pada hari ini, menara suar di setiap benteng tembok besar di Guan membakar api suar pernapasan kaisar pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, beberapa berita menyebar. Guliangku, orang nomor satu di tembok besar di Guan, membuat kesalahan besar dan ditekan selama 10.000 tahun. Dalam pertempuran 9 alam, alam sunyi kuno memenangkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Sun, orang suci tertinggi dari generasi muda, dianggap sebagai orang pertama di 9 alam di medan perang. Tuan Sen memerintahkan agar Mingzi dicari dengan segala kekuatan yang mungkin. Orang suci tertinggi Lin Sun telah membawa harta karun dari kaisar. Benar saja, dia akan menulis ulang pola medan perang garis depan. Setiap berita seperti guntur 9 hari. Ketika berita ini menyebar untuk pertama kalinya, seluruh tembok besar di Guan benar-benar terkejut. Saya tidak tahu berapa banyak monster tua yang terkejut dan berseru karenanya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyesali Guliangku. Tapi bagaimanapun juga, sejak hari itu, semua orang mengingat satu nama. Lin Sun, seorang talenta masa kini yang meski hanya berada di alam suci tertinggi, telah menciptakan banyak keajaiban yang akan bersinar di masa lalu. Orang tua Guliangku ini adalah sampah. Jauh di dalam langit berbintang yang kacau jauh dari tembok besar di Guan, Mingzi melarikan diri dengan panik. Begitu dia mengetahui bahwa dia diinginkan, dia melarikan diri tanpa ragu-ragu dan tidak berani tinggal sebentar. Orang nomor satu di Guan, kamu pasti orang menyebalkan kecil. Kenapa kamu tidak bunuh diri dengan menyeka lehermu? Mingzi sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan garang. Nyatanya, ada kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Setiap kali dia bertemu Lin Sun, dia pasti akan mengalami bencana. Apakah orang menyebalkan ini terlahir untuk menjadi musuh bebuyutannya? Ketika dia memikirkan Lin Sun, Mingzi menggigit giginya dengan kebencian. Bajingan ini sebenarnya menganggapnya sebagai anak pengantar harta karun. Sungguh tak tertahankan. Lin Sun, aku menunggumu. Lain kali kita bertemu, aku akan mengupas kram dan kulitmu, dan memasukkanmu ke dalam pot pemurnian dewa, sehingga kamu tidak akan pernah bisa hidup atau mati selamanya. Mingzi meraung dalam hati. Tembok besar di Guan menimbulkan kegemparan, dan ini tidak ada hubungannya dengan Lin Sun. Teman kecil, lihat, ini di atas tembok kota, konon tembok kota, tapi nyatanya tingginya berapapun kaki, langsung ke langit, dan sejauh mata memandang, itu adalah luas. Tuan Sen menunjuk ke kejauhan dan berkata itu di luar tembok besar di Guan. Itu adalah tanah berdarah yang berubah menjadi dunia rusak yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kuno, tempat ini telah menjadi tempat di mana musuh dari hutan belantara kuno dan 8 saya tidak tahu berapa banyak dunia yang telah hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang terkubur di dalamnya. Lin Sun berdiri di satu sisi dan melihat dengan tajam, hanya untuk melihat pemandangan yang sunyi, rusak dan kacau, dengan gunung dan sungai yang runtuh, tanah yang rusak, pecahan dunia yang tersuspensi, retakan di kehampaan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merinding. Ini bukanlah medan perang, melainkan kuburan yang luas, mengubur segala sesuatu, dunia, dan semua makhluk hidup. Hanya karakter kuasa Emperor Realm yang bisa mengendarainya, ketika kultivator lain datang, apalagi berpartisipasi dalam pertarungan, mereka mungkin akan langsung menderita bencana bahkan jika mereka memasuki medan perang. Ini adalah pemandangan di luar tembok besar di Guan, yang membuat orang terkejut karena depresi, kedinginan, dan keputusasaan. Tuan Sen mengenakan pakaian compang camping dan memiliki suara yang dalam. Hanya setelah menyaksikan semua ini Anda dapat memahami pentingnya keberadaan tembok besar di Guan.
Justru karena keberadaan kota inilah ratusan juta makhluk hidup di gurun kuno kita dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertahan hingga hari ini di tahun-tahun tanpa akhir ini. Di atas tembok kota independen, rasanya seperti berdiri di atas awan, melihat medan perang yang luas, kacau dan bergejolak di mana pertempuran berlanjut selamanya hingga hari ini. Lin Sun sangat bersemangat. Dibandingkan dengan medan perang garis depan ini, medan perang 9 domain tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Kamu pernah ke medan perang 9 alam. Kamu harusnya tahu betul bahwa di 8 wilayah lainnya, jalan menuju puncak tidak pernah terputus, dan medan perang garis depan ini tidak terkecuali. Ekspresi Tuan Sen menjadi rumit, di antara musuh asing di 8 domain, ada banyak kaisar semu tertinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih unggul dari kita. Jika kita bertarung langsung, bahkan Guliangku pun ditakdirkan bukan untuk menjadi salah satu kaisar tertinggi. Lawan kaisar semu. Mata hitam Lin Sun menyipit, dan dia mengerti dalam sekejap. Situasi monster tua yang ditempatkan di medan perang garis depan sebenarnya tidak berbeda dengan saat mereka berada di medan perang 9 domain. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa di medan perang garis depan, terdapat tembok besar di Guan, yang dikenal sebagai parit alami pertama di hutan belantara kuno, tempat kaisar berhenti. Benar saja, Tuan Sen berkata pada saat berikutnya alasan mengapa kami bisa tinggal di sini dan memblokir semua musuh sepenuhnya karena kekuatan tembok besar di Guan, jika tidak, Tuan Sen tidak mengatakannya. Tapi Lin Sun tahu betul bahwa tanpa tembok besar Imperial Pass, tanah air kuno akan ditembus beberapa tahun yang lalu. Saya mengatakan ini kepada Anda hanya untuk memberitahu Anda bahwa orang-orang muda seperti Guliangku hanyalah minoritas. Tidak peduli dulu atau sekarang, hutan belantara kuno kita tidak pernah kekurangan pahlawan yang memikirkan dunia dan bersedia berkorban untuk ratusan orang, jutaan makhluk hidup. Tidak pernah ada kekurangan orang seperti Anda dan saya. Berbicara tentang ini, Tuan Sen tidak bisa menahan senyum bahagia. Lin Sun juga tersenyum, memikirkan Kaisar Pedang Taixuan, Kaisar Perang Wuxiang, Buddha Suci Xinjia dan juga Jin Chanyang. Iya, tidak ada kekurangan pahlawan sejati di tanah air kuno. Sejak hari itu, Tuan Sen membawa Lin Sun dan mulai berjalan di tembok besar di Guan, melewati benteng satu demi satu. Setiap kali dia melewati suatu tempat, Tuan Sen akan menjelaskan kepada Lin Sun tentang pahlawan yang ditempatkan di kota itu, dan perbuatan besar serta pencapaian mereka yang akan memukau selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, visi dan pengalaman Lin Sun juga meningkat, dan dia menjadi lebih sadar akan pentingnya tembok besar di Guan. Jika ditulis dalam buku sejarah Qing, kota kuno yang berada di garis depan dan medan perang ini akan menjadi kumpulan sejarah yang menggugah dan menggugah yang dapat mengejutkan baik zaman kuno maupun modern. Tokoh romantis yang tak terhitung jumlahnya bertempur dalam pertempuran berdarah di sini, dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang di sepanjang garis depan dan medan perang dan mati dengan murah hati. Mereka adalah legenda, bintang abadi, yang menumpahkan darah dan jiwa kepahlawanan mereka di setiap sudut tembok besar di Guan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang meninggalkan hati yang setia untuk menerangi sejarah. Jika Anda tidak sampai di sini, Anda tidak akan pernah menyadari betapa banyak orang bijak yang telah mengorbankan darah dan nyawa mereka demi kelangsungan hidup hutan belantara kuno. Sampai kemudian, keinginan tak terkendali muncul di hati Lin Sun. Suatu hari nanti, semua bencana harus dihilangkan, dan segala sesuatu di luar tembok besar di Guan akan menjadi wilayah hutan belantara kuno kita. Pada hari ini, Tuan Sen membawa Lin Sun kembali ke Yangguan, menunjuk ke hati Lin Sun, dan bertanya dengan serius. Teman kecil, bagaimana perasaanmu sekarang? Lin Sun terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Tuan Sen terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kamu mengerti. Mengerti apa? Pikiran Lin Sun merenungkan apa yang dilihatnya beberapa hari terakhir ini. Akhirnya dia mengerti, mengangguk dan berkata, terima kasih senior atas pengajaranmu. Sepanjang jalan, Tuan Sen tidak memberinya bimbingan apapun tentang cara berlatih, juga tidak memberitahu dia prinsip apapun, tetapi secara tidak terlihat, dia membuatnya memahami apa yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat. Alam bijak yang agung berarti agung dan tak terukur. Ada keindahan yang luar biasa di dunia tetapi tidak dapat digambarkan. Ada jalan yang besar di dalam hati tetapi tak terukur. Tuan Sen berkata dengan lembut, kehebatan ini tidak hanya terbatas pada kedalaman Taoisme, tetapi juga semacam keagungan dalam hal keadaan pikiran, visi, dan pengalaman. Hanya dengan cara ini lautan dapat merangkul semua sungai, membawa ribuan orang kembali ke klan mereka, dan menerobos ke tingkat tak terukur di alam suci. Ledakan. Lin Sun merasa seolah-olah dia telah diberi tamparan di wajahnya, dan solusi atas dilema yang telah dia cari dan jelajahi di dalam hatinya tampaknya samar-samar ditemukan pada saat ini. Gajah tidak terlihat, suaranya nyaring,
keindahannya sunyi rahasia orang bijak yang agung terletak pada kata besar. Dengar, teman kecil, kata Tuan Sen sambil melambaikan lengan bajunya. Lin Sun merasakan perubahan mendadak di depan matanya, dan seekor naga panjang berkelok-kelok muncul, membentang seolah tanpa henti. Apakah ini keseluruhan tembok besar di Guan? Lin Sun terkejut. Segera setelah itu, perubahan lain terjadi di depan matanya, tembok besar di Guan yang berkelok-kelok dan bergelombang tiba-tiba tampak menyusut berkali-kali, berubah menjadi seukuran satu kaki. Namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda masih bisa merasakan rasa keagungan, ketidakterbatasan dan keluasan. Apakah tembok besar di Guan menjadi lebih kecil? Tidak, kamulah yang menjadi besar. Kata-kata Tuan Sen terngiang-ngiang di telinganya, membuat tubuh Lin Sun membeku. Di mata semut, kita adalah raksasa yang tidak dapat dicapai, tetapi di mata Shenlong, kita tidak berbeda dengan semut. Mengapa pola segala sesuatu hanyalah besar dan kecil? Di alam Sage Agung, apa yang Anda pahami adalah kebenaran menakjubkan dari segala sesuatunya sesuai keinginan Anda, besar dan kecil, dan saya tidak terbatas. Jika kita sebagai penggarap tidak memiliki landasan besar dan tak terukur, bagaimana kita bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan bagaimana kita bisa mengendalikan matahari, bulan dan bintang di telapak tangan kita? Hati lebih besar dari langit, dan kekuatannya dapat menaklukkan langit, menutupi langit, dan menghadap ke langit. Suara Tuan Sen membawa semacam kejutan yang menyentuh hati orang-orang, seperti kegembiraan musik moral yang hebat, yang membuat kesadaran Lin Sun jatuh ke dalam kesurupan, seperti memecahkan cangkang telur di dalam hatinya, dan berbagai wawasan muncul, seperti mata air. Sampai Tuan Sen pergi, dia sama sekali tidak menyadarinya, seolah-olah ada suara yang bergema di dalam dan di luar tubuh dan pikirannya. Besar, 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 kulit tubuhnya gemetar, hatinya kacau, dia lupa tentang langit, tempat ini, dan orang ini, dan dia tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu. Tuan Sen berdiri di satu sisi, bernapas sedikit. Ada sedikit keringat di antara alis dan rambutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Sejak dia bertemu Lin Sun, Tuan Sen tahu bahwa Lin Sun telah memasuki kesempurnaan agung alam suci sejati dan akan menghadapi ujian untuk menerobos ke alam suci agung. Mungkin karena keinginan untuk memberi kompensasi, atau mungkin karena Lin Sun membawa daun es dan salju, memberikan tembok besar di Guan kesempatan untuk mengubah situasi masa lalunya. Saat ini, Tuan Sen mengajak Lin Sun dalam sebuah perjalanan, sepertinya memperluas wawasannya dan meningkatkan pengalamannya. Faktanya, tujuan akhir dari melakukan semua ini adalah untuk membimbing Lin Sun memahami arti indah dari kebesaran. Termasuk menjelaskan arti indah dari kebesaran kepada Lin Sun barusan, Tuan Sen bekerja keras dan mengeluarkan latihan moralnya sendiri untuk memberi Lin Sun pesona besar sebanyak mungkin. Apa yang disebut tahu tidak boleh diajarkan dengan enteng, bukan karena keegoisan, tetapi karena tahu ini tidak terlihat, alam saja tidak cukup, dan tidak mungkin untuk memahaminya sama sekali. Sekalipun itu terekam dalam kata-kata dan bahasa tanpa sedikit pesona Tao, itu ditakdirkan mustahil untuk dipahami. Namun, hal ini juga menyebabkan Tuan Sen harus membayar mahal, ini sama saja dengan memaksa dirinya menggantikan Tao untuk menjelaskan kebenaran yang menakjubkan, yang tidak hanya menyia-nyiakan usahanya, tetapi juga Taoismenya sendiri. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan menganggap Tuan Sen gila. Karena secara paksa menjelaskan kebenaran indah Tao sama saja dengan melanggar tabu, dan hilangnya latihan Tao bahkan mungkin tidak dapat diperbaiki seumur hidup. Namun sayangnya, Tuan Sen bahkan tidak memberikan penjelasan apapun kepada Lin Sun dan hanya melakukannya secara alami. Terutama ketika dia melihat Lin Sun jatuh ke dalam kondisi pencerahan, dia bahkan lebih bahagia dan lega daripada Lin Sun. Inilah gaya dan pikiran Tuan Sen Jige Sen. Dapat juga dilihat betapa dia peduli dan mengakui Lin Sun, seorang junior. 3 hari kemudian, Lin Sunru terbangun dari mimpinya, terbangun dari keadaan kabur itu, membuka matanya dan melihat ke seluruh dunia, sepertinya dunia telah menjadi sangat berbeda. Ada perasaan ekstra yang sulit dijelaskan, tidak jelas, tapi begitu nyata. Gunung dan sungai tetap sama, alam semesta tetap tidak berubah, tapi hatiku berbeda. Lin Sun bergumam. Di satu sisi, Tuan Sen mengangguk dengan gembira. Ya, sekarang Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menerobos dan menjadi orang suci yang hebat. Hanya dalam 3 hari, Lin Sun mampu memahami arti indah dari kebesaran, yang membuatnya merasa sangat takjub dan merasa semakin bahagia. Ada orang-orang luar biasa di alam liar kuno, mengapa khawatir tidak bisa melampaui 8 alam di masa depan dan mendapatkan kembali gaya asli zaman kuno. Terima kasih senior. Lin Sun menarik napas dalam-dalam, meregangkan tubuhnya dan memberi hormat. Sejak berlatih, beliau telah menjelajahi dan merenungkan jalan pencarian sendirian. Jarang sekali beliau mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ajaran dan merealisasikan jalan agung seperti saat ini. Demikian pula,
Dia tahu lebih jelas bahwa dia bisa mencapai pencerahan kali ini, dan bahwa Tuan Sen pasti telah membayar banyak usaha dan harga yang tidak diketahui untuk ini. Bagaimana mungkin Lin Xunyan tidak tergerak dan bersyukur? Lin Xun telah memutuskan untuk pergi, dan Tuan Sen langsung menyetujuinya. Namun sebelum berangkat, Qianyu Jianhua tiba-tiba berinisiatif untuk angkat bicara. Gaun merahnya seperti api, dia cantik dan halus, dan temperamennya seperti es dan salju. Teman kecilku, ini perpisahan kita. Aku tidak tahu kapan aku akan bertemu denganmu lagi. Jangan khawatir, aku tidak punya pikiran jahat dari awal sampai akhir. Aku hanya punya permintaan kecil. Ngomong-ngomong soal ini, wanita berbaju merah, yang begitu menakutkan hingga bisa menekan Guliangku, menunjukkan ekspresi antisipasi dan kegugupan yang jarang terjadi. Sama seperti gadis yang khawatir. Bertanya. Lin Xun terkejut. Kanan. Wanita berpakaian merah menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, sebelum mencari kebenaran, saya hanyalah monster tumbuhan dan pohon yang tidak dipedulikan siapapun. Saya tidak terlalu cerdas. Suatu ketika saya berada dalam bahaya dan hampir untuk mati di mulut binatang buas. Saya diselamatkan oleh seorang senior. Dia datang kepada saya, membuka kebijaksanaan spiritual saya, mengajari saya metode yang luar biasa, dan membimbing saya dalam latihan saya ini memberi saya kekuatan untuk mencari jalur. Tetapi kemudian, sekeras apapun saya mencari, saya tidak akan pernah bisa melihat senior ini lagi, dan bahkan sekarang saya masih tidak bisa membalas kebaikan senior ini, yang telah menjadi penyesalan besar di hati saya. Jadi kupikir, Lin Sundao Anda ingin saya membantu Anda menemukan dermawan ini. Wanita berpakaian merah itu mengangguk, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata senior itu memiliki kekuatan magis yang besar. Meskipun saya telah berkultivasi sejauh ini dan memiliki dasar untuk menjadi seorang kaisar, setiap kali saya memikirkan senior ini, aku masih merasa akan sulit bagiku untuk mengejar ketertinggalannya dalam hidup ini, tapi kamu pasti bisa melakukannya, kawan. Lin Xun kaget, Qianyu Jianhua sudah memiliki dasar untuk menjadi seorang kaisar, tapi dia tidak bisa mengejar senior itu. Seberapa maju seharusnya senior itu? Setelah menenangkan diri, Lin Xun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Menurutmu mengapa aku pasti bisa menemukan senior yang kamu sebutkan ini? Wanita berpakaian merah itu memasang ekspresi aneh di wajahnya karena Jin Chan pernah memberitahuku bahwa teman kecilku berasal dari Gunung Fangchun. Gunung inci persegi. Mata hitam Lin Xun bersinar dan dia berkata, teruslah bicara. Tidak mengherankan jika Jin Chan dapat melihat bahwa dia ada hubungannya dengan Taoisme Gunung Fangchun. Yang aneh adalah mengapa dia memberitahu Qianyu Jianhua. Wanita berbaju merah itu kembali menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menenangkan dirinya, lalu berkata dengan ekspresi serius. Senior yang mengajari saya Taoisme berasal dari Gunung Fangchun. Nama tahunnya adalah Sueya, dan dia adalah keturunan ke-19 di Gunung Fangchun. Dia, seharusnya menjadi kakak laki-laki Xiao You. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Xun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Senior yang membuka kebijaksanaan spiritual dan mengajarkan Taoisme kepada bunga pedang Qianyu sebenarnya adalah kakak laki-lakinya yang ke-19. Coba pikirkan, bunga pedang Qianyu saat ini sudah memiliki dasar untuk menjadi seorang kaisar. Lalu seberapa tinggi seharusnya tingkat kultivasi kakak laki-laki saya yang ke-19? Saudara senior Xuan Kong mengatakan bahwa dengan memperoleh pagoda dao besar yang tak berujung dan memiliki dao gao itu, saya setara dengan diakui sebagai penerus oleh penguasa Gunung Fangchun, peringkat ke-50. Tapi kuncinya adalah saya belum bisa melakukannya sampai sekarang. Saya baru bertemu dengan kakak senior Xuan Kong apalagi penguasa Gunung Fangchun, saya bahkan tidak tahu di mana Gunung Fangchun berada. Lin Xun berpikir sejenak. Saudara Xuan Kong adalah Raja Hantu Xuan Kong. Raja Hantu Xuan Kong lah yang memberitahu Lin Xun beberapa hal tentang Gunung Fangchun di kota Fusui di Pagoda Brahma Bumi, puncak alam. Namun, pengalaman berkultivasi selama bertahun-tahun membuat Lin Xun jarang bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Fangchun. Hal ini membuatnya merasa lengah ketika dia tiba-tiba mendengar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kakak laki-laki ke-19 Sueya. Tapi jelas bahwa wanita berpakaian merah telah mengidentifikasi dia sebagai adik laki-laki Sueya dan penerus Gunung Fangchun. Setelah kamu menemukan kakak senior Sueya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah sekian lama, Lin Xun bertanya dengan lantang, diakui atau tidak, dia sudah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Fang Chunsan. Misalnya, Endless Avenue Tower di tangannya adalah senjata penting kota Gunung Fangchun. Misalnya, metode pertarungan suci yang dia praktikkan adalah salah satu dari 9 metode dari Sekte Gunung Fangchun. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan pedang bambu yang panjangnya hanya 7 inci dan lebar 1 jari. Pedang bambu telah menguning dan berbau kuno,
dengan dua karakter kuno yang bermakna Tingsue terukir di atasnya. Wanita berpakaian merah memegang pedang di kedua tangannya, dengan sedikit kesalehan di alisnya, dan berkata dengan serius, saya ingin mengembalikan pedang ini kepada Senior Sueya. Senior Sueya pernah berkata bahwa jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, pedang ini akan menjadi tandanya. Dengarkan pedang bambu salju. Wanita berbaju merah itu sebenarnya sangat enggan untuk menyerah. Dia masih ingat dengan jelas bahwa 160.000 tahun yang lalu, dia masih merupakan monster tumbuhan yang lemah dan tidak cerdas. Penakut, pengecut, dan tidak berdaya. Dia hanya bisa bersembunyi di celah-celah batu dan diam-diam makan dan minum embunnya, setiap kali dia harus mengkhawatirkannya dalam waktu lama, karena selama monster mendekat, dia pasti akan memperlakukannya sebagai makanan. Setelah bertahun-tahun seperti ini, di malam yang penuh guntur, kilat, dan hujan lebat, hal yang paling mengkhawatirkannya terjadi. Seekor monster ular piton berbintik emas berukuran besar tiba-tiba muncul, tubuhnya yang besar seperti gunung tampak begitu menakutkan dan ganas di malam hujan dengan kilatan petir dan kilat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia menjadi sasaran iblis piton. Sampai hari ini, dia masih ingat betapa putus asa, bingung dan tak berdaya yang dia rasakan saat itu, seolah-olah bayang-bayang kematian telah menimpanya. Antara hidup dan mati, ada teror yang sangat besar. Dia bersumpah pada saat itu bahwa jika ada yang bisa menyelamatkannya kali ini, dia akan membalas kebaikannya dengan nyawanya sendiri di hidup ini, dan dia tidak akan pernah menyesalinya. Seolah-olah dia bisa mendengar pikirannya, atau mungkin aura iblis ular piton itu terlalu agresif dan ganas, sehingga menarik perhatian seorang biksu yang lewat. Itu adalah seorang pria berjubah Konfusianisme dengan lengan lebar dan mahkota dengan ikat pinggang yang kaya. Dia memegang banyak buku dan berjalan seperti seorang sarjana di malam hujan lebat dan guntur. Sikapnya tegak dan bebas, dan matanya lembut dan jernih. Saat itulah tiba-tiba ia merasakan segala keputusasaan, ketidakberdayaan, dan kebingungan di dalam hatinya lenyap, seolah-olah ia melihat seberkas sinar mentari, membelah derasnya hujan dan menyinari malam abadi, membawa perasaan yang tak terlukiskan. Kehangatan dan cahaya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memegang ular piton iblis di tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa memulai jalur koreksi iblis jika sifat ganasmu menjadi gila? Saya menyarankan kamu untuk memperhatikan sedikit hikmah dalam hatimu, agar kamu berkesempatan merealisasikan jalannya. Ular piton iblis itu menjelma menjadi wujud manusia, berlutut dan bersujud 3 kali, seolah mengungkapkan rahmat pencerahan, lalu menghilang di malam hari. Pemuda itu berlutut, menatapnya dengan mata lembut, dan berkata, kamu benar-benar bunga kecil yang menyedihkan. Yang jarang adalah meskipun kamu tidak memiliki kecerdasan, kamu masih memiliki hati terhadap Tao. Lagi pula, sejak aku melihatnya kamu, aku akan membukakannya untukmu. Kebijaksanaan spiritual, mengajarkan Taoisme, sehingga kamu tidak lagi takut mulai sekarang. Suara itu merasuk ke dalam hatinya seperti aliran air yang mengalir, membuatnya tak bisa melupakannya seumur hidupnya. Sampai saat ini, ia masih sangat yakin bahwa inilah suara terhangat yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Kemudian, pemuda itu pergi. Sebelum pergi, dia mengeluarkan sebatang bambu hijau biasa, memotongnya menjadi pedang, dan mengukir kata Tingsue di atasnya. Pedang bambu Tingsue ini telah menjadi barang yang paling dipedulikan oleh wanita berbaju merah selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan dia menghargainya seperti harta karun. Belakangan, dia mengetahui bahwa pemuda yang lembut, jujur, dan gagah berjubah Konfusianisme adalah penerus Gunung Fangchun ke-19. Tebing salju. Setelah menatap wanita berbaju merah sejenak, Lin Sun akhirnya tidak menolak, dia mengambil pedang bambu, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata, saya tidak dapat menjamin apakah saya akan dapat bertemu dengan saudara 19 di masa depan, tetapi jika saya bertemu, saya pasti akan memberikan benda ini kepadanya. Wanita berpakaian merah berkata dengan penuh semangat, bagus, bagus. Saat ini, dia sudah berada di puncak eksistensi di bawah alam kaisar, fondasi dan kekuatannya cukup kuat untuk menggetarkan semua makhluk hidup di dunia. Namun saat ini, dia sama bersemangat dan bahagianya seperti seorang gadis muda. Teman kecilku, namaku Ling Yu, dan aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Wanita berbaju merah menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan batinnya, dan berbicara dengan serius. Lin Sundao, saya tidak meminta Anda membalas kebaikan saya. Saya hanya berharap Anda tetap berada di tembok besar di Guan dan tidak menimbulkan masalah lagi. Wanita berpakaian merah bernama Ling Yu mengangguk tanpa ragu. Pada hari ini, Tuan Shen mengantar Lin Sun pergi, dan sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, teman kecilku, apa rencanamu setelah kamu kembali? Hati Lin Sun tergerak dan dia berkata, senior, menurutmu dengan kekuatanku saat ini,
apakah aku akan berada dalam bahaya jika pergi ke Sunset Tang Valley? Dia berencana untuk menyelamatkan roh senjata busur spiritual Wei. Namun, Lin Sun tidak berani meremehkan lembah Tang Matahari terbenam sebagai rumah dari silsilah gagak emas. Ekspresi Tuan Sen rumit, dia mungkin menduga bahwa perjalanan Lin Sun ditakdirkan tidak ada hubungannya dengan kunjungan itu dan kemungkinan besar untuk balas dendam. Setelah memikirkannya, Tuan Sen berkata para ahli alam kuasi kaisar dari silsilah gagak emas juga bertugas di tembok besar di Guan. Namun, menurut tebakan saya, pasti ada Raja Suci yang duduk di lembah Sunset Tang. Dengan kekuatanmu saat ini, kecuali kamu menginjakkan kaki di alam suci tertinggi, kamu mungkin tidak takut dengan silsilah gagak emas. Mata hitam Lin Sun bersinar dan dia mengangguk. Teman kecil, meskipun silsilah gagak emas memiliki reputasi yang terkenal, mereka tetap merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan di hutan belantara kuno kita. Terlebih lagi, ada beberapa tokoh setingkat kaisar di keluarga ini, dan mereka semua berlatih di Starry Sky Ancient Road. Jika Anda dan mereka melawan musuh. Sebelum Tuan Sen selesai berbicara, Lin Sun tersenyum dan berkata, "Senior, jangan khawatir, saya hanya akan menyelamatkan teman yang tertindas di Sunset Valley." Tuan Sen menghela nafas dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dengan keganasan dan kesombongan orang Jinwu, bagaimana dia bisa menyerahkan teman Lin Sun dengan patuh. Namun, dia tidak punya banyak nasihat mengenai masalah ini. Tidak lama kemudian, formasi bergerak besar dibuka di Yangguan, mereka yang datang untuk mengantar Lin Sun bukan hanya Tuan Sen, tetapi juga Sun Ji, Nyonya Mu, Ling Xiaozi dan monster tua lainnya. Ling Yu, seorang wanita berbaju merah, juga ada di sana. Senior, selamat tinggal. Lin Sun berdiri dalam formasi besar dan membungkukkan tangannya. Nak, hati-hati. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, datanglah dan temui aku lebih sering. Teman kecil, lain kali ayo bertemu lagi dan bermain catur lagi. Sun Ji, Nyonya Mu, Ling Xiaozi dan yang lainnya semuanya tersenyum dan berbicara. Bas, setelah fluktuasi yang aneh, sosok Lin Sun tiba-tiba menghilang dari formasi. Untuk sementara waktu, suasana hati setiap orang berfluktuasi. Lin Sun baru tiba di tembok besar di Guan kurang dari 3 bulan yang lalu, tapi hal itu membawa terlalu banyak kejutan dan kejutan bagi mereka. Semua orang tahu bahwa selama pemuda seperti itu tidak mengalami kesulitan apapun, pencapaiannya di masa depan ditakdirkan untuk lebih tinggi daripada pencapaian mereka. Jangan khawatir, tidak ada yang mengenalmu di masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalmu. Tuan Sen meletakkan tangannya di belakang punggung dan berbicara dengan santai. Pada hari ini, Lin Sun, yang baru-baru ini menjadi terkenal di tembok besar Tiongkok, memulai perjalanan kembali ke gurun kuno dan pergi. Beberapa orang bahkan diam-diam bersukacita karena Ruruo telah mengusir Dewa Wabah, karena sejak Lin Sun tiba di tembok besar di Guan, terlalu banyak pertumpahan darah dan kekacauan yang terjadi. Qiyu Laodao dan tokoh kuasi kaisar lainnya terbunuh, dan bahkan Gu Liangku ditindas selama 10.000 tahun, ini sungguh menakutkan. Sekarang, junior yang mirip wabah ini akhirnya pergi, yang membuat banyak monster tua merasa lega. Tampaknya jika Lin Sun dibiarkan tinggal lebih lama lagi, dia akan menyebabkan bencana besar. Hutan belantara kuno, Paviliun Senji. Bas. Seiring dengan fluktuasi misterius dan aneh, sosok Lin Sun muncul di altar di dunia rahasia Paviliun Senji. Sekilas Lin Sun melihat Yin Lao yang mengenakan jas hujan dan topi bambu, duduk bersila di kejauhan dengan mata tertutup dan bermeditasi. Saya sudah bertemu senior. Lin Sun berjalan dari altar dan berkata dengan hormat. Perjalanan ke tembok besar di Guan ini memungkinkan dia untuk melihat tingkah laku banyak tokoh kuasi kaisar. Perbandingan seperti itu membuatnya semakin menyadari betapa tak terduga budidaya Yin Lao di hadapannya. Dia benar-benar makhluk yang luar biasa. Yin Lao tidak bersuara, ekspresinya membosankan seperti patung tanah liat, tanpa reaksi apapun. Lin Sun bertanya-tanya apakah itu aneh, jadi dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sampai punggungnya menghilang, Yin Lao, yang dari tadi duduk dengan mata tertutup, mendesah pelan di dalam hatinya jalan anak ini penuh dengan pembunuhan dan malapetaka. Saya tidak tahu berapa banyak cobaan yang harus dia lalui di masa depan sebelum dia bisa naik menjadi seorang kaisar dan memulai perjalanan dari zaman kuno hingga saat ini. Jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1660